Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman sekalian, saudara-saudariku, alhamdulillah kembali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar adalah nikmat hidup sampai saat ini. Karena di antara saudara-saudari kita ada yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan semoga seluruhnya jika dia muslim diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga diberikan rahmat oleh Allah dan diterima semua amal salehnya. Untuk kita yang masih hidup, perbedaan aktivitas, profesi itu hanya muka dunia saja. Toh seluruhnya itu peluang untuk beramal saleh. Saya lihat sebagian teman-teman kemarin ada yang dilantik di dewan, ada yang sebagian lagi beraktivitas, ada yang ke Palu, ada yang ke beberapa tempat, ada yang berdagang, berbisnis. Itu hanya muka dunia saja gitu. Ya, pada akhirnya itu adalah peluang untuk beramal saleh. Jadi dimanapun kita beraktivitas, maka tenunlah kebaikan di situ, karena mungkin Allah berikan amanah di situ kita bisa berbuat baik, dan di situ surga yang bisa kita raih. Maka jangan sampai ketika Allah titipkan kita sia-siakan peluang itu, karena tidak semua orang bisa mendapati itu semua. Saya turut mendoakan apapun yang kita kerjakan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, hari ini saya spesial ingin berikan kesempatan untuk diskusi kita. Kita tanya jawab hari ini supaya lebih luas dan ada jeda dulu dari apa yang kita bahas dari tema-tema yang lalu, sehingga barangkali temanya bisa lebih meluas untuk diskusi, dan persoalan-persoalan yang kita hadapi mungkin bisa lebih banyak di-share dan diberikan solusinya berdasarkan pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebelum kita buka untuk diskusi ini, tadi dibacakan Al-Fatihah. Saya sedikit saja ingin share dari tinjauan ilmu Al-Qurannya. Al-Fatihah itu satu surat yang sangat istimewa di dalam Al-Quran. Semua punya keistimewaan surah Al-Quran tanpa kecuali. An-Nur itu surah cahaya. Jadi kalau teman-teman ingin dibimbing oleh Allah punya cahaya dalam hidup, ya cahaya dalam berperilaku, bagaimana Allah membimbing kita supaya pandangan kita dapat bimbingan dari Allah, pendengaran dapat bimbingan. Itu ada 10 bimbingan utama di surah An-Nur. Ada cahaya di alam kubur, itu surah Al-Mulk. Orang yang biasa senang baca surah Al-Mulk, nanti itu diberikan cahaya ketika dia masuk di alam kuburnya. Silahkan kalau nggak percaya buktikan rajin Al-Mulk, nanti saat masuk ke alam kubur akan terasa gitu. Kemudian ada lagi yang saat di hari kiamat, surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Al-Baqarah Ali Imran itu spesial, dia bisa jadi pelindung saat ketegangan hisab. Ada yang suasana tegang, orang udah nggak peduli, yang penting pengen dihisab aja. Ya, nanti ada 7 golongan santai aja, tapi di tenda besar. Santai, ya sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang saat di hari kiamat tenang aja mendapat naungan Allah, saat semua umumnya orang gelisah. 7 golongan ini ada al-imamul adil, imam yang adil. Ada kemudian yang paling indah itu rajulun, seorang laki-laki, atau syambun qalbuhu muta'alliqan bil masajid. Ada orang yang lekat dengan rumah Allah, jadi pengennya tuh ke masjid, pengen baca Quran di masjid, pengen itikaf. Ada syabani yatahabbani fillah, 2 orang yang bersahabat karena Allah. Cari sahabat-sahabat yang dekat tuh bisa saling mengingatkan, itu bersahabat sampai ke surga nantinya. Ada hadisnya. Ya, misalnya yang perempuan akhwat dengan akhwat, yang laki-laki ngingetin, yuk bangun tahajud yuk, gitu kan? Yuk baca Al-Quran, ayo kita ke majlis ilmu. Terus kalau ada berbuat yang kurang diingatkan, itu nanti di akhirat disatukan bahkan sebelum dihisab. Santai. Nah, tapi itu tendanya besar. Keluar dari tenda itu mustahil, tapi ada 1 golongan yang bisa jalan-jalan saat hisab. Keluar dari tenda itu jalan aja. Dialah pecinta Al-Baqarah dan Ali Imran. Ahli Al-Baqarah dan Ali Imran. Hadisnya sahih di Al-Bukhari. Ka'annahuma ghamamatan. Orang yang sering baca, bukan spesifik hafal ya, ingat, bahkan baca. Dia mencintai Al-Baqarah, cinta Ali Imran, sebelum tidur dia baca. Dia telaah itu. Itu nanti keduanya menjadi pelindung. Ka'annahuma ghamamatan. Jadi saat lelah, penat, padat, panas, itu jadi pelindung di atas kepalanya.
Nah, kalau Anda punya bukunya Al-Imam An-Nawawi, namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Jadi sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis, pernah dengar? Ada Riyadus Shalihin 1896 hadis, beliau menulis namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Bagaimana bercengkrama dengan Al-Quran, ada petunjuknya. Nanti ada di halaman 52, terbitan Darun Nafais, paling kanan pertengahan. Itu dikisahkan orang yang senang sebelum tidur baca Al-Baqarah. Saking senangnya di kebiasaan. Dan itu saking dekatnya dengan surat itu, dia tertidur satu masa, belum sempat baca Al-Baqarah. Tiba-tiba dalam tidurnya kaget, dia bangun mimpi, terus tangannya tersenggol kawannya. Kawannya kaget, bangun juga, dia tanya, "Mas Bika, kenapa kamu begini?" Kata kawan yang tadi, "Wallahi ra'aitul fil manam laqad natahatnil baqarah." Tadi saya di mimpi, di tidur saya mimpi, saya diseruduk Al-Baqarah. Al-Baqarah kan sapi betina gitu kan. Nah, diseruduk, bangun, kamu belum baca saya gitu. Nah, itu sampai begitunya gitu ya. Jadi kalau Allah sudah sayang dengan seorang hamba, terus dia dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjaga kita. Nah, Al-Fatihah dia spesial. Al-Fatihah itu kan ada alnya ya. Ya, Fatihah itu artinya pembuka. Oh, ini kelihatan? Belum saya tulis. Masya Allah, imannya kuat banget, belum ditulis udah kelihatan. Wah, luar biasa. Ya, semoga Allah ampuni dosa kita. Fatihah. Oke. Sini baik-baik, fokus. Fokus. Fatihah itu artinya pembuka, bukan sekedar pembuka, tapi pembuka semua ragam kebaikan. Semua jenis kebaikan. Nah, sebelum ada kalimat Fatihah ini masuk alif lam. Kalau kita belajar gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu khususnya, ya ilmu nahwu. Jadi ada 4 turunan bahasa Arab itu. Jadi ada nahwu, ada sharaf, kemudian sharaf 12 turunannya, ada balaghah, balaghah 3 turunannya. Ada ma'ani, bayan, badi'. Ma'ani itu untuk memilih kata sehingga diksinya tepat untuk diungkapkan. Kayak kita mau bicara ke orang dewasa dengan anak kecil, anak muda beda kan? Bahasa milenial dengan bahasa yang senior lain ya. Nah, itu ma'ani. Bayan cara mengungkapkannya supaya jelas. Badi untuk memperindah kalimat supaya nyaman diterima. Jadi kalau kita mengajar seperti orang tidak tergurui, memerintahkan tidak tersinggung untuk kemudian diarahkan. Itu badi ya namanya. Sama kayak Anda memuji, saling puji ya. Kamu cantik deh, itu biasa. Tapi kalau kita katakan rembulan pun kalah oleh pesonamu saat ini, itu badi namanya. Silahkan bikin status. Arud. Yang terakhir arud. Arud itu sebetulnya ilmu untuk bikin puisi di Arab. Ada 16 rumusnya. 16. Jadi disebut bahar namanya. Ada tawil, tawilun lahudun al-buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Ada rajaz. Ya mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdil muqali fa anta yasali dari wa sayyidi wa maulali fa kam tayyibuli wa zaidun uqayqali qataftuhu min wadatin fi hadha ar-rajuli fa qala la 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 faqad ghada muharwili wal walad wali ya wailali fa qultu la tuwalwili fa bayyinu lu'lu ali qalat lahu hina kadha in radidul muqali kahatan ka khailali tabtabitam tabtabuli. Coba diulang. Itu orang Arab. Cuma nanti belakangan itu bisa jadi rumus untuk bisa membedakan cara baca Quran dengan cara bacaan di luar Quran. Bisa. Di puisi itu kan puisi Arab ada qasidah namanya. Ya qasidah itu asalnya bukan yang pakai rebana, bukan. Ya qasidah itu kalau puisi ada 7 bait disebut qasidah. Misal, rumusnya madid, mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min thaniyatil wada', itu asalnya qasidah. Dari bait puisi rumusnya madid. Ya, tapi orang jahiliyah dulu pun saat masuk Islam itu nggak pernah baca Quran dengan langgam-langgam ini. Ya pernah ada riwayat sampai Nabi misalnya imam baca Quran dengan madid. Ya, tala'al badru alaina wadduha wal laili idza saja. Kan enggak kan? Jadi sejahiliyah-jahiliyah mereka pun itu nggak pernah digunakan langgam ini untuk baca Al-Quran karena memang beda. Jadi kaidah makanya nggak bisa musik misalnya sekarang lagunya dipakai untuk baca Quran, itu nggak bisa. Karena beda, ya beda ininya, frekuensinya lain. Gak ada kan imam baca sekarang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gak ada kan? Ya bisa sih bisa, cuman enggak gitu ya.
kan nggak enak kedengarannya. Nah, itu ilmunya arud namanya. Dan ini ilmu bisa digunakan untuk mengukur pahala yang diberikan oleh Allah. Nanti lain waktu kita bahas. Nah, di ilmu nahwu ada al. Al ini punya dua arti secara umum. Satu disebut ta'rif, ma'rifat. Ma'rifat. Ma'rifah. Yaitu huruf yang ketika melekat pada kalimat menunjukkan sesuatu yang khusus, spesifik. Kalau di bahasa Inggris, the mungkin ya, artikel the. Car, mobil, umum. The car, yang ini nih, bukan yang lain. Pen, umum. The pen, yang ini, bukan yang lain. Nah, itu dalam bahasa Arab al namanya. Jadi kalau ada al, yang dimaksud yang ini, khusus, spesifik, bukan yang lain. Al pertama yang melekat pada Al-Fatihah, berfungsi ma'rifah, menunjukkan sesuatu yang khusus. Surah ini adalah surah pembuka yang sangat khusus, karena dia disusun khusus untuk membuka surah-surah dalam Al-Quran. Jelas? Semua ayat Quran itu baik, dan pembuka kebaikan di ayat-ayat Quran disebut dengan Al-Fatihah. Jadi kalau Anda belajar Al-Fatihah dengan baik, maka Anda akan temukan bahwa surah ini khusus ditempatkan membuka untuk semua untayan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, al di sini kenapa disebut Al-Fatihah? Karena surah ini khusus ditempatkan untuk membuka bacaan dalam sholat. Jadi ketika kita mulai takbir, Allahu Akbar, rukun bacaan pertama dalam sholat itu Al-Fatihah. Jadi kalau bapak, ibu, teman-teman, ikhwan, akhwat tidak baca iftitah, itu sholatnya masih sah. Karena sunnah hukumnya. Tapi kalau Anda sengaja nggak baca Al-Fatihah, maka Anda mengulang sholat, batal hukumnya. Jelas? Nah, yang dahsyat yang mau saya sampaikan, ini rahasianya. Awas, saya fokus ya, ini rahasia dan diantara kita saja. Oke. Disebut alnya yang kedua dengan istighraq namanya, istighraq. Ya, jangan hafalkan istilahnya, yang penting paham maksudnya. Istighraq itu al yang menunjuk makna yang komprehensif, holistik. Sesuatu yang menyeluruh. Semua menyeluruh sifatnya tanpa kecuali. Contoh begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al di situ mencakup semua maknanya, komprehensif, seluruhnya tanpa kecuali. Makanya ketika hamdun artinya pujian, alnya diartikan segala. Lihat terjemahan, segala puji hanya milik Allah. Alnya semua, jadi semua jenis pujian kembali ke Allah. Nah, konsekuensi fikihnya, kalau kita katakan semua pujian hanya milik Allah, berarti jangan mengambil bagian dari pujian itu, sehingga berkuranglah sifat pujian kita kepada Allah. Contoh, Anda punya anak nih, dilatih baca Quran, bagus, sampai hafal 30 juz. Tiba-tiba teman berkata, Masya Allah, ukhti, akhi, anaknya pintar sekali, bagus, hafal Quran. Anda katakan, Alhamdulillah, semua karena Allah. Cukup. Jangan tambahkan lagi. Kalau Anda tambah, berkurang pujian itu. Ya, saya juga berdoa sih, malam-malam saya doakan, terus saya latih juga, kirimkan pada guru yang baik, itu jadi wasilah. Nah, itu berkurang. Jelas ya? Anda sakit, kemudian ke rumah sakit, terus kaki sudah mulai agak baik, teman-teman nengok, gimana kondisinya bro? Ya kawan, bagaimana kondisinya? Alhamdulillah, sudah baik. Nah kalau sudah alhamdulillah jangan ditambah. Ya walaupun sedikit, ya walaupun meskipun barangkali itu hilang semua. Karena ada al. Nah sekarang, masukkan ke sini. Tadi teman kita baca Al-Fatihah, fungsi yang kedua, dia ini. Istighraq menunjuk pada makna semua tanpa kecuali. Kalau digabungkan dengan makna ini rahasianya. Pembuka jenis kebaikan. Masuk al di sini. Maka surah Al-Fatihah, seluruh ayatnya, kalau dipelajari dengan benar dan diamalkan, dia akan membuka semua jenis kebaikan yang diharapkan dalam hidup. Orang ingin sukses, pelajari Al-Fatihah, maka akan dibuka kesuksesan. Ada yang sakit, ingin mendapat kesembuhan cepat, pelajari Al-Fatihah. Di situ ada rahasia bagaimana mendapatkan kesembuhan cepat dari Allah. Orang ingin rezeki, ingin ilmu, pelajari Al-Fatihah. Maka di situ ada nilai-nilai kebaikan yang cepat dibuka. Makanya satu-satunya surah dalam Al-Quran yang banyak namanya sesuai dengan objek kebaikannya hanya Al-Fatihah. Dia disebut Asy-Syifa karena di dalamnya ada kandungan untuk mempercepat datangnya kesembuhan dari Allah. Ada kepala suku di Arab dulu tersengat kalajengking Arab. Racun masuk ke dalam sampai sekarat. Secara medis nggak bisa, semua angkat tangan. Datang rombongan sahabat,
Yang tadinya mampir ditolak, kemudian dikejar. Ada enggak yang bisa menyembuhkan di antara kalian? Satu orang mengangkat tangan. Kata orang ini, insya Allah, bukan saya akan sembuhkan, kalau Allah berkehendak. Dibawa orang ini, kemudian menghadap pada kepala suku tadi, dilihat kondisinya, dibacakan Al-Fatihah. Hanya sekali baca. Tidak diulang, tanpa wasilah apapun, begitu dibacakan, selesai baca, sembuh orangnya. Nah ini pembuka semua jenis, makanya dalam setiap keadaan seringkali dibaca Al-Fatihah, Fatihah, Al-Fatihah. Tapi persoalannya, kok orang dulu bisa sekali baca sembuh, orang sekarang ratusan ribuan kali nggak sembuh-sembuh gitu. Persoalannya apa? Nah rahasia Al-Fatihah ada di ayat kelimanya. Ini yang mau saya sampaikan, ini hadis qudsi di sini. Ya. Ayat kelima, yuk kalau kita hitung dari Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya bacakan hadis qudsinya, ini yang mengiringi ayat ini saat diturunkan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari riwayat sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, qala Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, qala Allah azza wa jalla, kata Nabi, saya mendengar Allah menyampaikan di hadis qudsi, qasamtu shalat baini wa baina abdi, saya bagi salat kepada dua bagian antara aku dengan hambaku, wali abdi ma sa'al, dan kalau hambaku benar menunaikan tugasnya, maka aku akan kabulkan apapun yang ia minta pada saat itu. Nah ketika menyebut kalimat salat, ternyata yang disebut Al-Fatihah. Idza qala al-'abdu, jika seorang hamba benar membaca Alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, maka Allah akan menjawab, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku sekarang. Idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, jika seorang hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku sekarang. Idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hamba membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani abdi, maka Allah langsung menjawab, hambaku sedang mengagungkanku sekarang. Gini, maksud kalimat ini di pembuka yang 4 ini, kata para ahli hadis, salah satunya ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap beraktivitas rasakan kita dipersaksikan oleh Allah. Itu poinnya. Saya ulang ya, kalau Anda ingin mendapatkan janji dari kemuliaan Al-Fatihah ini, maka rumus yang pertama, kata para pakar hadis, rasakan setiap kali kita berinteraksi, sekalipun hanya berkata itu, rasakan Allah mengawasi kita. Itu yang disebut ihsan namanya. Apa namanya? Ihsan. Itu ada di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, paling kiri sebelah atas. Hadis Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Di Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Riwayat Umar bin Khattab. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Perhatikan baik-baik. Anda jadikan, kata Nabi, ini rumus cepatnya, kalau semua hidup ingin dimudahkan oleh Allah, semua ingin dibuka kebaikannya, maka pertama jadikan semua aktivitas kita sebagai ibadah. Itu poinnya. Yuk teman-teman yang kerja, niatkan ibadah. Kalau Anda cuma kerja aja, jangankan Anda, yang belum beriman pun kerja juga. Coba cek. Anda bisnis, dia bisnis. Bisnisnya sama dengan Anda. Anda kerja, dia kerja. Kerjanya sama dengan Anda. Di kantor yang sama, jamnya sama, pekerjaannya sama. Dia belum beriman, Anda beriman. Pertanyaan saya, yang membedakan iman Anda dengan dia yang belum beriman apa? Maka kata Nabi, mesti ada bedanya. Bedanya itu adalah, jadikan pekerjaan kita diniatkan ibadah. Itu poinnya. Makanya setiap pekerjaan kita itu pasti melekat doa di dalamnya. Untuk menjadikan pekerjaan jadi ibadah. Silahkan cek. Cuma dalam Islam ya, dan kita hormati yang lain. Oke, jangan mencelanya apapun, kita hormati, tapi kita yakini untuk menunjukkan Islam itu agama yang benar. Cuma dalam Islam yang seluruh aktivitasnya bersanding dengan doa. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Coba lihat. Bangun tidur kita ada doanya nggak? Ada. Cek. Yang lain tidak. Bangun tidur kita ada doa. Makan ada doanya? Ada. Minum? Ada. Berpakaian? Ada. Bahkan maaf ya, urusan ke toilet pun ada doanya. Bahkan kakinya diatur. Masuk toilet kaki kiri, keluar kanan. Beda dengan ke masjid. Masuk masjid kaki kanan, keluar kiri. Doa masuk keluar beda. Tuh, bekerja ada doanya. Even kita tidak tahu doanya pun, kata Nabi cukupkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak diiringkan kalimat Allah di dalamnya, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat Bismillah.
Minum, bismillah. Makan, bismillah. Ya, bekerja, bismillah. Itu kalau kita nggak ungkapkan itu mohon maaf, nilai ibadahnya hilang. Ya. Nah, apa manfaat menjadikan aktivitas kita ibadah? Di antara manfaatnya, kalau kita menjadikan itu ibadah dan kita merasa disertai, diawasi oleh Allah, maka mustahil Anda akan mengerjakan yang buruk dalam hidup. Mustahil. Ini ada minuman ditawarkan pada Anda. Dan Anda merasa saat akan minum ini, Allah mengawasi kita. Maka mustahil Anda akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Mustahil. Demi Allah saya katakan. Nggak akan pernah Anda minum minuman yang dilarang, bahkan mengucapkan kalimat bismillah. Udah minum aja dulu whiskinya pakai bismillah biar dosanya kurang dikit. Nggak bisa. Mustahil. Nggak akan Anda sentuh. Pekerjaan juga begitu. Ya, kaki, tangan, teman-teman yang tugas di dewan, nggak akan nyusun anggaran macam-macam. Kenapa? Karena merasa Allah lihat. Gak mungkin Anda tanda tangan sesuatu, sementara Anda merasa disaksikan Allah. Dan Anda tanda tangan pada yang buruk, mustahil. Wah, tapi kan fee-nya besar nih proyeknya. Allah menyaksikan kita. Atau saya istikharah dulu deh, biar benar. Jelas ya? Nah, kalau kita merasa disaksikan Allah, kemudian kita berada di track yang benar untuk mengerjakan kebaikan. Jadi dari mulai kepala sampai kaki, itu semua baik. Melihat baik, karena takut begitu melihat yang salah, Allah lihat nih, malu. Mendengar baik, melangkah baik. Ketika kebaikan ini dijaga, maka terbukalah semua pintu kebaikan. Ini maksudnya. Maka ketika Anda jadikan ibadah, maka perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu, ketika hamba sampai pada kalimat iyyaka na'budu. Ya Allah, kepadamu saja, untukmu saja. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kami beribadah, maksudnya kami jadikan semua aktivitas kami sebagai ibadah hanya kepadamu saja. Salat kami hanya untukmu, puasa kami hanya untukmu, bekerja pun kami niatkan mendapat ridhamu, tidur pun kami niatkan mendapat ridhamu. Makanya sebelum tidur kita ada doanya, kan? Jika Anda benar mengucapkan kalimat ini, iyyaka na'budu, dan kita praktekkan dalam hidup, perhatikan, wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya seorang hamba yang pasti punya persoalan dan butuh pertolonganmu. Kalaupun saya punya masalah, pasti saya hanya akan minta kepadamu. Lihat jawabannya. Hadza baini wa baina abdi. Langsung dijawab oleh Allah tuntas. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi. Kalau hambaku benar komitmen dengan perkataannya, mengerjakan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku, masalah apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Hadis qudsi. Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Bahkan ada orang yang belum minta sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergantung pada level ibadah yang ia kerjakan. Semakin tinggi, semakin kuat. Nah, kalau Anda kumpulkan jumlah ibadah ini, ada sholat, ada puasa, Anda tingkatkan, infak, baca Quran, semakin ditingkatkan semakin tinggi, maka kumpulan ibadah ini disebut takwa namanya. Apa namanya? Takwa. Karena itu ketika Quran menyebutkan kalimat takwa, pasti bersanding dengan ibadah. Coba lihat, sholat ibadah bukan? Kalimat salat dibuka dengan takwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Al-Baqarah ayat 2. Siapa orang takwa di sini? Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Oke, teman-teman, kita puasa. Puasa disandingkan dengan takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kemarin haji, semoga Allah terima hajinya. Yang umrah, semoga yang belum segera berangkat insyaallah, ya. Yang nggak cukup dengan amin, nabung, siapin schedule yang baik. Oke, sekarang lihat. Kita haji yang umrah, itu muaranya takwa. Buka Quran surah kedua, ayat 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman faradha fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Semua takwa. Nah, rahasianya di sini. Kenapa kita diminta salat, puasa, zakat, takwa? Karena ternyata takwa itu wasilah untuk mencapai harapan yang kita inginkan. Buka Quran surah kelima ayat 35, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Saya kasih rumus cepat, setelah ini kita diskusi. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, ittaqullaha, tingkatkan takwamu kepada Allah. Tadi bentuknya ibadah. Di kalau sholat tingkatkan.
Maksud ditingkatkan di sini dari yang fardu ke sunnah gitu kan. Dia bukan menambah bilangan yang fardu. Oh berarti besok aku subuh dari 2 jadi 4 gitu ya Ustaz. Ya saya tambah dengan yang sunnah. Yo, yang belum duha, yang belum tahajud, tambah naik ke atas. Ya, puasa tambah, yang dari Senin tambah Kamis. Oke? Kamis, Senin, Kamis puasa Ayyamul Bid, 3 hari di pertengahan bulan. Tambah lagi misalnya daun, kalau kita mampu sesuai dengan kemampuan. Naik, untuk apa? Teruskan ayatnya. Wabtaghu ilaihil wasilah. Takwa itu gunakan sebagai wasilah untuk meminta kepada Allah apa yang kau harapkan. Teman-teman mau minta apa? Sukses di karir? Nyaman di rumah tangga? Anak-anak sehat? Pintar? Hafal Quran? Kalau Anda punya permohonan tertentu kata Allah, maka sebelum memohon, cari dulu wasilah takwa. Beramal dulu. Dan niatkan amalan itu untuk mewujudkan apa yang ingin Anda mohonkan tadi. Itu rumus. Makanya banyak orang yang mengerjakan ibadah itu diisi dengan doa permohonan. Puncaknya sholat. Makanya sholat disebut sholat karena banyak doa di dalamnya. Coba lihat, waktu kita diminta sholat. Mu'adzan itu pengumumannya, kan itu membuat kalimat bukan cuma sholat. Saya tanya sebentar, yang pengen sukses boleh angkat tangan siapa? Oke. Ya, it's happening. Oke, yang pengen bahagia? Baik. Yang pengen sukses tapi nggak bahagia? Pilih mana? Sukses tapi nggak bahagia atau bahagia nggak sukses? Tidak ada pilihan ketiga dan nggak usah milih. Ini saya satu dulu. Oke, kalau Anda ingin keduanya, sukses dan bahagia, namanya falah di bahasa Arab. Apa namanya? Falahun. Kalau Anda digenggam dan nggak mau Anda lepas, maka disebut aflah namanya. Aflah. Oke, sekarang lihat sini. Teman-teman masih ingat setiap hari kita sholat kan? Sebelum kita sholat ada tanda waktu sholat telah tiba. Apa tandanya? Adzan. Yuk kita lihat suara adzan. Begitu Allahu Akbar sampai ke kalimat hayya 'alas shalah. Ayo salat. Terus Anda bertanya, kenapa saya salat ya Allah? Kata Allah, saya nggak butuh salatmu. Kamu nggak salat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan salat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu salat hayya 'alas shalah karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara adzan setelah hayya 'alas shalah apa kalimatnya? Hayya 'alal falah. Kalau sudah digenggam itu aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti. Jadi kalau orang beriman sukses itu nggak aneh. Yang aneh itu beriman tapi nggak sukses. Aneh itu. Pasti ada yang kurang menerapkan nilai keimanannya. Makanya Allah turunkan surat orang beriman yang sukses itu. Quran surah ke-23. Al-Mu'minun. Perhatikan pembuka ayatnya. Qad aflahal mu'minun. Aflah. Kata Allah, orang beriman itu semuanya tanpa kecuali pasti akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Walaupun definisi sukses itu bisa beda-beda. Bagi si fulan ketika aku mencapai posisi ini, bagi yang lain di sini pun aku sudah sukses. Ya, bahagia juga bisa lain-lain. Ya, orang berkata minum kopi udah bahagia, minum teh bahagia, bahagia itu begini, bahagia itu seperti ini. Tapi Quran tuh memberikan yang pasti gitu. Karena semua manusia itu relatif. Kata Allah, kalau engkau ingin menggenggam kebahagiaan itu, maka ini amalannya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, salat. Alladzina hum lizakati fa'ilun, zakat. Karena itu ketika teman-teman saya, Anda, kita semua diminta ibadah, maka cara berpikirnya jangan jadikan beban. Kalau jadi beban capek Anda. Suruh tahajud, capek malas. Tapi kalau cara berpikirnya adalah mendapatkan apa yang kita harapkan, nih Allah janjikan, dikabulkan doa, dikasih kemudahan. Kalau cara berpikirnya ke situ, maka kita akan semangat bahkan menunggu ibadah itu tiba waktunya. Jelas? Maka kalau teman-teman setiap kajian dengan ustadz manapun, siapapun, tadi ada yang bacakan Al-Fatihah seperti tadi, maka ingat-ingat, barangkali bukan Al-Fatihah yang dibacakan. Barangkali ada pengingat dari Allah, hey, dari sekian bacaan itu engkau bacakan 17 kali dalam sehari seumur hidup, maka berapa yang sedang kau praktekkan? Apakah engkau merasa aku mengawasimu saat beraktivitas? Ataupun engkau merasa bahwa setiap ibadah itu bukan beban, tapi untuk mengabulkan apa yang kau harapkan? Itu kurang lebih kita diskusi. Saya berikan waktu terbentang luas untuk kita bisa bertukar pikiran. Saya perkenankan, jika ada yang bertanya langsung silahkan. Jika ada yang ingin tulis pakai kertas, maka silahkan. Saya pun tidak keberatan untuk menjawab dengan kertas. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 2 pertanyaan Ustadz. Silakan. Pertama terkait Al-Fatihah. Terkait?
surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke. Saya ingin bertanya asbabul nuzulnya, kapan diturunkan, bagaimana ceritanya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, di padang mahsyar nanti. Saya membaca beberapa buku bahwa kehidupan di padang mahsyar nanti itu ada yang mengatakan 30.000 tahun, ada yang mengatakan 50.000 tahun. Bagaimana nasib kita itu? Tadi sempat Ustadz kutip sedikit. Saya ingin mendapatkan penjelasan bagi orang-orang mukmin khususnya yang ada di dunia ini, apalagi di zaman yang penuh fitnah ini, yang amannya bagaimana untuk menghadapi nanti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama, asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Fatihah. Saya berikan sedikit dulu informasi. Jadi ada dua jenis asbab di dalam fikih Islam. Kalau asbab itu terkait dengan turunnya ayat, sebab, asbab itu sebab. Jadi sebab itu bahasa Arab asalnya, diserap ke bahasa Indonesia menjadi sebab. Sebab turunnya Al-Quran disebut asbabun nuzul. Kalau sebab munculnya hadis disebut asbabul wurud. Maksudnya asbabul wurud namanya. Misal, pernah dengar hadis tentang isbal? Isbal itu pakaian yang melebihi mata kaki. Nah, itu apa sebabnya Nabi berkata hadis itu? Sebabnya apa? Nah, sebab namanya asbabul wurud. Dari pengetahuan sebab ini kita akan melihat sebuah kesimpulan hukum. Jelas ya? Baik, sekarang apa sebab turunnya Al-Fatihah? Penting diketahui tidak semua surah dan ayat dalam Al-Quran memiliki sebab asbabun nuzul, sebab turun. Bisa jadi itu sekedar perintah untuk ditunaikan secara langsung. Bisa jadi itu bacaan-bacaan praktek dalam ibadah ketika ibadahnya diperintahkan. Bisa jadi ada sebab turun ketika ada pertanyaan tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus. Al-Fatihah masuk pada bagian yang tidak ada asbabun nuzulnya, tapi menyertai perintah ketika diturunkan. Apa perintahnya? Salat. Diperintah salat ketika diturunkan, Nabi diperintahkan setahun sebelum hijrah, usianya 52 tahun. Jadi usia 53 tahun, beliau hijrah kemudian ke kota Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. 13 tahun berdakwah di kota Mekah, setelah usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul, turunnya surah Al-Alaq. Setelah itu kemudian 12 tahun sebelum hijrah turunlah perintah salat. Saat perintah salat itu diturunkan, mesti ada bacaan yang dibacakan. Maka turunlah kemudian Al-Fatihah di situ. Saat turun di situ, kalimatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian setelah turun digunakan dalam salat. Saat hijrah ke Yathrib yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, tiba-tiba si kecil namanya Abdullah, anak laki-lakinya Abbas paman Nabi, beda 3 tahun usianya dengan Nabi. Abbas, anak laki-laki Ibnun, maka sering disingkat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama aslinya Abdullah. Ingat teman-teman, saya berikan rumus sedikit ya. Kalau Anda belajar hadis, menemukan kalimat Ibnu Omar, Ibnu Abbas, itu nama aslinya rata-rata Abdullah. Kenapa dihapuskan nama anaknya dan disebut kemudian nasab ke bapaknya untuk memberikan inspirasi kepada orang tua di masa datang bahwa begini cara mendidik anak seperti Nabi mengajarkannya. Jadi kalau anak itu kemudian beramal, orang tua dapat pahalanya. Ya, teman-teman kenal Ibu Umar bin Khattab? Bagus. Oke, baik. Belum ditulis sudah kelihatan kenal Umar bin Khattab, luar biasa. Hari ini spesial. Gak apa-apa mas, saya selesaikan. Datang sendiri, ngajar sendiri, ngapus sendiri, ngapus sendiri. Jamaah tinggal nanya, lihat masuk surga, enak banget. Masya Allah, surga Firdaus lagi. Udah, nggak apa, udah selesai. Ya. Mudah antum ke surga juga. Insya Allah. Bercanda ya, mudah-mudahan nyata. Oke, fokus. Di sini. Fokus baik-baik. Yuk. Tadi kita katakan Abdullah misalnya, Ibnun. Ibnun itu anak laki-laki, nggak pakai kepala, gini, Ibnun. Disingkat jadi bin.
Bin itu anak laki-laki. Ya. Dibuang ininya jadi bin, dipindahkan harakatnya ke sini. Jadi asalnya begini, ibnun. Kasrah itu sesuatu yang pecah, kecil. Bunyinya lembut, gitu. Ya, makanya perempuan seringkali menggunakan kasrah. Anta, tapi perempuan anti. Ka, perempuan ki. Jazakallah khair. Semoga Allah berikan kepada Anda pahala. Ka itu untuk laki-laki. Jazakillah khair itu untuk perempuan. Awas ya, akhwat, penting itu diketahui. Karena saya pernah mengajar pakai batik, pakai peci. Setelah selesai, Ustaz terima kasih memberikan pengajaran. Jazakillah khair gitu ya. Saya masih pakai peci itu. Ya nggak apa-apa lah gitu. Oke. Nah, ibnatun perempuan. Ibnatun anak perempuan. Ini boleh kita hapuskan. Kalau kita hapus ini, yang depan ini, begini, ini dihapus, maka harokat ini pindah ke setelahnya. Geser. Ini ke sini jadi bi, ini ke sini jadi en, bin. Yes? Ini kita hapus, pindah harakatnya ke sini di bi, ini ke sini geser. Bint. Ini bint, maka ini terbuka jadi binti. Ingat? Aisyah binti Abu Bakar. Binti itu maksudnya anak perempuan. Makanya ada Isa bin Maryam. Loh kok bin Maryam? Betul, Isa anak laki-lakinya Maryam karena Maryam nggak punya anak perempuan. Jelas ya? Nah, di ilmu hadis kalau ada ayah bisa mendidik anak dengan baik, maka nanti sebagai penghargaan bagi orang tuanya, nama anaknya akan dihilangkan, tidak disebutkan, cukup binnya saja nama ayah disebutkan. Umar punya anak namanya Abdullah. Ketika Umar didik dengan baik, saya ini kan pejuang, saya ini bersama Nabi, saya harus punya anak yang jadi ahli fikih supaya meneruskan perjuangan saya. Bapaknya cukupkan di mana-mana Nabi, anaknya nanti meneruskan ilmunya Nabi. Maka didik oleh Umar. Kalau Anda ke Madinah, ini Raudhah, ini masjid yang pertama awal-awal, sekarang karpetnya hijau semua. Kemudian di sini pintu Babus Salam, di sini makam Nabi, di sini mimbar. Ini pintu Baqi, di sini Bab Jibril, pintu 46. Bab Jibril. Nah, di sini ke Awali, di sini ada Baqi, di sini rumah istri-istrinya Nabi semua. Di depan pintu Jibril, Bab Jibril. Ya, jadi kalau ada Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Zainab binti Jahsy, Saudah binti Zam'ah, semua istri Nabi tinggalnya di sini, depan ini persis. Kemudian di sini, ini ada Abu Ayyub Al-Ansari, Umar bikin rumah di sini. Bikin satu kamar untuk anaknya Abdullah, dihadapkan langsung ke tempat Nabi. Untuk belajar dari Nabi sebelum datang ke majlis ilmunya. Jadi kalau yang lain nunggu di majlis ilmunya Nabi, kalau anak Umar diajarkan oleh bapaknya sebelum Nabi bahkan ke majlis ilmu, sejak keluar dari rumahnya, itu bisa melihat bagaimana Nabi jalan, bagaimana Nabi nengok. Makanya anaknya Umar banyak meriwayatkan hadis dari sejak kecil, meriwayatkan 2.800 hadis. Anaknya Umar. Siapa yang punya wasilahnya? Bapaknya. Untuk menghargai bapaknya ini, Abdullahnya dihilangkan di sini, maka disebut nama bapaknya Ibnu Umar, Ibnu Umar, Ibnu Umar. Seakan pesan kepada orang tua di masa datang, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka didik anak kita dengan baik, kelak orang tuanya pun akan dikenang. Setiap hadisnya kita bahas satu, bapaknya ikut mendapatkan pahalanya. Itu poinnya. Ya. Nah, tadi Al-Fatihah itu tidak ada asbabun nuzulnya. Kemudian ketika sampai di Madinah, Ibnu Abbas, anaknya Abbas, ini persis sama juga. Abbas itu pengusaha, teman-teman. Pengusaha besar. Sebelumnya terjebak dengan riba. Dibebaskan oleh Nabi. Tinggalkan riba, kata Nabi, dibebaskan. Dan dahsyatnya ketika ribanya ditinggalkan, awal-awal kan turun tuh. Setelah itu naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Ribanya hilang, omsetnya naik 2 kali lipat. Nah, beliau sadar saya ini sibuk. Tapi di balik kesibukannya, bayangkan loh, paman Nabi, kerabat Nabi, muslim, mukmin bersama Nabi di surga, sibuk berbisnis, tapi masih punya waktu untuk datang ke majlis Nabi. Setiap akhir pekan datang ke majlis Nabi ke Sufah, belajar. Karena itu ketika Nabi wafat, Abbas ini sudah mendapatkan 200 hadis. Bayangkan pebisnis, hafal hadis 200, itu kan luar biasa. Kalau Quran gampang, hadis itu tak mudah, 200 hadis. Paman Nabi, keluarga Nabi, kerabat Nabi, sibuk, bisnis, kaya juga, masih hafal hadis. Antum siapa? Paman Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, kan? Sesibuk apa sih? Sampai untuk baca Quran pun belum punya waktu. Cita-cita masuk surga lagi, kan? Nah, ini beliau sadar, saya ini sibuk nih, berdagang. Maka harus ada yang mewarisi ilmu anak saya. Maka anak itu dipetakan, teman-teman begitulah, cucunya atau anaknya, ayo disiapkan. Ini anak pertama Qurannya, anak kedua hadisnya. Nggak apa-apa, kalaupun kelak jadi arsitek yang hafal Quran. Oke? Pengusaha yang ahli hadis, nggak apa-apa, banyak. Dulu biasa begitu, Bu. Teman-teman ikhwan, dulu biasa. Antum kalau temukan kitab namanya Bidayatul Mujtahid, kitab bagus perbandingan fikih. Itu kitab fikih tuh, tapi yang nulis dokter bedah.
Ibnu Rushd namanya. Di barat dikenal dengan Averroes. Itu nulis kitab fikih, itu biasa dulu tuh. Biasa saja. Nah, Abbas ini menginvestasikan anaknya, namanya Abdullah juga, untuk belajar ke Majlis Nabi. Jadi setiap bapaknya berangkat titipin. Ketika Nabi wafat, anak ini usia masih 13 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Dan kalau anak dititipkan di tempat tertentu, maka habit itu akan membentuk dia untuk berperilaku. Tontonan yang dilihat, itu jadi karakternya. Kalau dia yang diperlihatkan yang baik-baik, yang keluar baik. Diajarkan kata-kata baik, yang keluar baik. Sekarang ada pendekatan bagus, ini share sebentar. Jadi pendekatan Al-Quran sekarang namanya. Ya, saya juga share dengan teman-teman, termasuk di keluarga kami terapkan. Kalau Anda ingin cepat anaknya hafal Quran, maka dia bisa dilatih dan dikondisikan dari sejak awal. Dengan lingkungan Quran. Misal, lahir dari 0 bulan ketika lahir, itu Anda kondisikan misalnya speaker aktif di rumah. Ya, dalam setiap 1 bulan, dia dengar 1 juz. Bacakan aja, 1 juz. Setiap 1 bulan. Tapi jangan acak ya, terurut. Misal bulan pertama, juz 1. Bulan kedua, juz 2. Pindah terus. Sampai bulan ke-30, usia dia 30 bulan, dia sudah mendengar 30 juz. Dan anak itu, sejak mulai dilahirkan, organ pertama yang berfungsi, kata Al-Quran, itu pendengarannya. Al-Quran langsung mengatakan, itu pendengarannya. Jadi ketika dia 30 bulan, dia sudah mendengar 30 juz. Itu sepakat dan sudah melalui research di sini, dia hanya butuh 6 bulan untuk menjadi penghafal Quran yang sempurna. Di usia 3 tahun, sudah hafal Quran 30 juz. Ini yang diterapkan orang tuanya Fajar. Beliau pengen bacakan sendiri, begitu dikasih ASI, bacain 1 juz. Begitu usia 3 tahun, kalimat pertama yang keluar di lisannya adalah ayat-ayat Quran. Dipanggil Ustadz mengecek, ternyata Allahu Akbar, 4 tahun sudah 30 juz. Terakhir kami ketemu sedang menghafal tafsir. Dan divonis lumpuh otak. Anda bayangkan, lumpuh otak hafal Quran 30 juz. Dan di mana Anda pada saat ini? Ya, kembali ke sini. Dia bertanya, Mas Primus, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, karena dia terbiasa dengan taklim, jadi dunianya masuk. Ya Rasulullah, kenapa Allah nggak turunkan 1 ayat yang bisa membatasi antara surah satu dengan surah yang lainnya? Karena dulu masih nyambung, Al-Falaq nyambung ke An-Nas, sebelumnya Al-Ikhlas. Jadi orang nggak tahu pembatasnya di mana, walaupun dibacakan oleh Nabi. Maka diturunkanlah kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena pertanyaan anak kecil itu. Dijawab kemudian, Ibnu Abbas tuh sering bertanya, turun jawaban. Al-Baqarah 189 itu turun karena pertanyaan Ibnu Abbas. Ya Rasulullah, kok bulan bentuknya robah-robah, kemarin sabit, sekarang setengah, sekarang bulat betul, kenapa begini? Kenapa jadi ahillah turun? Yas'alunaka 'anil ahillah. Masya Allah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ibnu Abbas yang tanya, turunlah Bismillahirrahmanirrahim. Sejak turun Bismillahirrahmanirrahim itu, maka Nabi membaca Al-Fatihah dengan 3 cara. 1, dibaca penuh dengan bismillahnya, dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Baca. Baik. Ada yang kadang Nabi bacanya sir, silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ada yang kembali ke awal tadi, nggak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maka dari sini riwayat tersebar, boleh dibaca. Ada yang keempat, rakaat pertama dibaca jahat kata Abu Hurairah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua nggak dibaca sama sekali. Ada 70 hadis jumlahnya. Maka disimpulkan oleh para ulama, cara membaca Al-Fatihah disepakati dituliskan di mushaf Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya bisa dibaca dengan 4 cara. Jahar, kencang, sir, silent, tidak dibaca sama sekali, dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Semua riwayat tersambung kepada Nabi dan tidak ada kaitan dengan ormas tertentu. Oke? Karena saya pernah tugas di Mekah 2010 menyambut jemaah haji. Begitu datang depan Masjidil Haram, Isya, imamnya Syekh Sudes. Ya, kan di situ mazhabnya Hambali, jadi disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Komentar pertama makmumnya, "Wah, iki imamnya Muhammadiyah tuh, Muhammadiyah." Muhammadiyah cabang Masjidil Haram Anda bayang. Ketuanya Syekh Sudes. Jadi nggak ada hubungan baik NU Muhammadiyah atau yang kita berkomunikasi baik ya, kemudian saling bangun hubungan baik, tapi paham ilmunya. Jadi kesimpulannya tidak ada asbabun nuzul untuk Al-Fatihah, tapi hanya terkait untuk kebutuhan dalam menunaikan ibadah.
Tapi kemuliaan fadilahnya diungkapkan kemudian oleh Nabi, dipraktikkan dalam kehidupan dan dirangkum oleh para ulama dalam kitab tafsir. Sampai sini bisa dipahami? Baik, suasana mahsyar. Pertama jawabannya wallahu taala a'lam bissawab, karena memang kita belum ke sana. Karena wallahu a'lam itu Allah yang tahu. Maka kita tanyakan kepada Allah, Allah turunkanlah kemudian paparan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Baik. Tentang suasana itu diturunkan satu surah. Surah ke-75. Surah Al-Qiyamah. Persiapannya diturunkan surah Al-Waqi'ah, surah ke-56. Waktu terjadinya diturunkan surah ke-31 ayat 34. Tentang kiamatnya, peristiwanya, persiapannya. Waktunya tidak diketahui. Dirahasiakan supaya kita semangat untuk beramal dalam persiapannya. Makanya kalau Nabi ditanya, kapan kiamat? Nabi balik tanya, persiapan kamu apa? Ya. Jawaban Nabi, jangan sibuk pikirkan kiamat, sibuk pikirkan amalan dirimu untuk ke situ. Karena kiamat pun dirahasiakan oleh Allah supaya kita semangat untuk beribadah menyambut itu. Dan nggak akan ada umat Nabi Muhammad kemudian hidup saat kiamat, nggak ada. Semua akan diwafatkan yang soleh-soleh. Nggak akan mengalami itu. Nggak akan mengalami. Semua wafat. Maka turun Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sungguh hanya milik Allah pengetahuan tentang waktu tepatnya terjadi kiamat. Sa'ah. Tuh, diksi Al-Quran itu indah sekali. Kiamat itu kan di Quran banyak. Malik yaumuddin kiamat. La uqsimu bil yaumil qiyamah, yaumul qiyamah. Yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Tapi ketika menunjuk waktu pakai sa'ah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sa'ah itu kalau sekarang jam. Di jam itu ada menitnya? Ada. Ada detiknya? Ada. Bahkan sampai ke menit detiknya hanya Allah yang tahu. Di sini ada 5 hak prerogatif Allah. 5 yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan even itu malaikat. Makanya di hadis Muslim nomor hadis ke-8, malaikat bertanya pada Nabi, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Anaknya yang dekat dengan Allah, yang tahu. Nah ini ingin menegaskan bahkan saya pun malaikat yang paling dekat dengan Allah nggak tahu kapan terjadinya. Apalagi dukun yang kemudian tiba-tiba ada di bumi. Ya, ahli langit pun nggak tahu masa ahli bumi kemudian tiba-tiba bisa menerawang. Ya, makanya kalau ada yang mengatakan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, udah abaikan aja. Ya itu paling gampang, sudah jauhi. Saya di Garut dulu tahun 99, itu menjelang tanggal 9, bulan 9, tahun 99, tersebar isu akan terjadi kiamat. Sebagian ada yang sepi tuh, sepi di pasar Garut tuh, Tarogong sepi apa. Saya bilang kenapa nggak pada beraktivitas, isu kiamat menyebar. Tiba-tiba nggak terjadi, diundur katanya ke tahun 2012. Terjadi pengunduran kiamat, Anda bayangkan. Jadi itu poinnya. Jadi kalau waktu, jangan ditanya kapan terjadi. Yang penting untuk diketahui adalah persiapan kita apa. Dan paling dahsyat adalah jika terjadi perbuatan-perbuatan yang dengan perbuatan itu justru tanda-tanda kemudian kiamat itu semakin menuju dekat. Tapi dekat dalam pandangan Allah dengan kita berbeda. 1 hari bagi Allah hitungannya hari, bagi kita kan 1000 tahun. Ya kan? Bagi Allah dekat nih. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Bulan telah terbelah, kiamat semakin dekat. Kiamat semakin dekat itu bukan saat Bang Deddy bikin sinetron. 15 abad yang lalu itu turun ayat, kiamat sudah dekat. Itu kalimat Quran. Kiamat sudah dekat 15 abad yang lalu. Cuman sudah 15 abad belum kejadian. Karena bagi Allah tuh gampang, tinggal 10 hari lagi, tinggal 7 hari lagi. Cuman sehari itu kan ribuan tahun. Jelas ya? Maka jangan dipikirkan waktunya. Tapi Nabi kemudian ditanya oleh malaikat, ma amaratuha, apa tanda-tandanya? Ya, idza talidal amatu rabbataha, jika sudah budak melahirkan tuannya. Wa antaral khufatal arata, ya, jika seorang budak melahirkan tuannya, jika engkau melihat seorang penggembala bertelanjang kaki, telanjang dada, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya, budak melahirkan tuannya, itu ada yang menyebutkan suasana sudah mulai terbalik. Halal dianggap haram, haram dianggap halal. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang benar dibikin disertasi, dibikin tulisan ilmiah, ya tiba-tiba dikalahkan oleh yang salah, gitu kan? Yang salah kemudian menyebar, jadi dianggap biasa. Jika sudah maksiat tingkat yang tinggi dianggap biasa, bukan yang rendah. Zina itu min sab'il mubiqat, 7 yang menyebabkan kehancuran, dosanya besar. Zina itu seperti pembunuhan, dosa besar. Makanya kalau ada yang menghalalkan dosa besar dianggap murtad, keluar dari Islam, dan dia harus bertobat. Makanya kita dorong dengan doa, diarahkan lagi, kan? Mungkin karena ketidaktahuannya, kan? Itu cara berpikirnya demikian. Saya tidak mengajarkan mencela, saya menjauhi itu. Ya, kita ajarkan dengan perasaan baik, kita doakan, tak ajarin lagi sepanjang dia masih hidup.
Jadi kalau ada teman-teman yang diajak oleh orang lain terpengaruhi, kita sepanjang kita hidup supaya kita saat ditanya oleh Allah, ringan jawaban kita itu aja. Ya, apa pernah ada Nabi mengharapkan umatnya ke neraka? Tidak. Lantas kenapa Anda memvonis dia sebagai ahli neraka? Alih-alih kita vonis, kenapa nggak kita doakan? Allah itu maha kasih, bukan hanya maha menghukum. Rahmat Allah lebih luas daripada hukumannya. Kenapa sekarang banyak sifat hukuman ditampilkan, kasih sayangnya dihilangkan? Yalah, doakan. Share kebaikan, doakan saudari kita, doakan saudara kita, ajak kepada yang baik. Kalau ada berbuat maksiat, sampaikan. Bukan cuma kamu aja yang pernah bermaksiat. Yang lebih buruk daripada kamu pernah ada dan dia tobat. Masa orang jahiliyah tobat, kamu yang bukan jahiliyah nggak tobat? Nggak keren ah. Gitu. Bagaimana kalau wafat dalam keadaan maksiat? Apa kamu rela ibumu yang sudah mengandungmu melihat anak yang berbuat seperti ini? Kalau kamu kira-kira punya anak, mau nggak kira-kira anak kamu berbuat seperti ini? Seperti itu aja. Jadi ketika ada seorang minta izin untuk berzina, boleh nggak saya berzina ya Rasulullah? Ya, kata Nabi, bagaimana kalau kemudian ibumu berbuat seperti itu? Bagaimana kalau ibumu dizinai? Bapakmu dizinai? Jangan ya Rasulullah. Ya itu yang kamu zinai itu boleh jadi kemudian dia ibu bagi anak-anak orang lain. Jadi, seperti itu cara berpikirnya. Jadi kalau kita selalu mengangkat orang untuk mengarahkan pada kebaikan, maka dakwah ini akan semakin luas diterima dalam kemuliaan dan beban kita pun akan berkurang. Ada saatnya hitam putih itu mesti muncul dalam perkara tauhid. Tauhid itu nggak ada abu-abu, hitam putih. Allah Tuhan, yang lain bukan. Selesai. Tapi fikih itu fleksibel untuk memberikan kemudahan. Sholat nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Berbaring sulit, bergerak. Bergerak sulit, berkedip kan? Berkedip sulit, disolatkan. Semua ada turunannya. Ya, selesai sampai tuntas. Oke? Jadi waktu tidak ada yang tahu. Suasana disampaikan supaya kita merasakan dahsyatnya itu. Turun surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Quran surah 75. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kata Allah, saya bersumpah kiamat pasti terjadi. Dan saya bersumpah pada saat itu banyak yang menyesal dan mencela dirinya. Lawwamah itu pencela. Mencela, aduh kenapa saya nggak begini, nyesel saya begini. Sama kayak Anda misalnya punya masalah dengan pasangan, Anda marah-marah sama istri. Setelah itu Anda menyesal, ya kenapa saya mesti marah sih? Toh jelaskan duduk dengan tenang juga bisa, kenapa saya marah ya, saya menyesal ya Allah. Tapi biasanya, pertama setan akan menghambat kita untuk berbicara dulu. Ditahan, jadi diam-diaman gitu. Itu begitu tuh caranya. Itu di Quran ada. Dan solusinya juga ada. Dan ada penyesalan setelah itu. Sama ke anak juga begitu. Anak berbuat salah terus kita marah ya. Kamu ini kemarin nggak ngerti mama ya. Tapi setelah itu ya Allah kok saya marah sih. Ya, kok saya marah sih gitu ya. Nah itu lawamah namanya. Mencela diri pada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Hari kiamat lebih banyak lagi. Kenapa dulu saya nggak sholat? Kenapa dulu saya nggak beriman? Kenapa dulu saya begini? Itu kiamat. Dan itu sudah bukan ranah kita lagi. Kata Allah, kalian yang beriman wafat dulu supaya nggak melihat hiruk pikuk orang. Udah. Biarkan mereka sibuk menyesali dengan apa yang telah mereka kerjakan. Karena kamu dakwahi, nggak mau beriman juga. Diberikan 5 kali sehari petunjuk dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nih Allah nih, syahadatlah. Ayo sholat, ayo beramal. Ini Allah nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahasa Arabnya, ya asyhadu an la ilaha illallah. Kan 5 kali kan? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sepanjang hidup loh, setiap hari. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Dan lafaz ini, kenapa disebut adzan? Apa artinya adzan? Panggilan. Apa artinya panggilan? Adzan. Saya memanggil kamu kemarin, saya mengadzani kamu kemarin. Tidak. Adzan itu panggilan, tapi bukan sekedar panggilan. Adzan itu seakar juga dengan kata uzun, jamaknya adzan, artinya telinga. Kenapa lafaz ini disebut dengan adzan? Karena Allah menjamin lafaz ini satu-satunya lafaz di muka bumi yang terus akan didengar oleh orang yang masih punya pendengaran di telinganya. 24 jam tidak berhenti. Makanya waktu adzan itu bisa berbeda di setiap tempat. Coba lihat, di sini adzan, nanti setelah saya Bintaro adzan, Tanah Kusir adzan, kan? Jakarta adzan, ke Bekasi adzan, sebelumnya ke Bandung, terus 24 jam. Itu Mesir selesai adzan, Libya adzan, Libya selesai Tunis adzan, Maroko adzan. Demikian terus 24 jam diperdengarkan supaya kita nggak punya alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang nggak mau beriman sampai dengan kiamat dalam persepsi kita umat Islam, nanti yang beriman diwafatkan dulu supaya kamu nggak capek lagi melihat hiruk pikuk mereka. Kamu istirahat aja nanti sampai saat hisab selesai. Jadi begitu kiamat terjadi, kacau semuanya. Yang sedang disebutkan di surat Abasa itu, ya, bagaimana seorang yang mengandung tiba-tiba bisa keguguran. Ya yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa fasilatihi tuwi, ya, wa man fil ardi jami'a. Semua orang enggak akan ingat, Pak. Kata Al-Qur'an saking dahsyat, jangankan gini ya, maaf. Gempa terjadi. Apa Anda masih bisa ingat dengan teman-teman ini? Demi Allah saya katakan, gempa goyang dikit udah keluar, lari semua. Masing-masing menyelamatkan dirinya.
Dalam bahasa Arab sekali gempa disebut zilzal. Kalau digoyang, idza zulzilatil ardu, sekali. Ya, sekali, kalimatnya sekali. Zulzilatil ardu itu artinya goncangannya menghancurkan yang atas, hancur semua ke bawah. Jelas? Tapi kalau disebutkan 2 kali, kalimat keduanya bentuknya bisa verb, kata kerja, atau juga noun, bisa kata benda. Bisa fi'il, awas, bisa isim, kata kerja atau kata benda. Fokus. Kalau kata kerja diulang 2 kali. Idza zulzilatil ardu zulzilat. Kalau kata benda untuk menunjukkan suasana hancur semua bendanya pakai kata benda zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau disebutkan 2 kali itu bukan yang atas hancur ke bawah tapi yang di bawah naik semua ke atas. Push. Kata Allah, kalau semua orang sudah nggak peduli dan menganggap biasa gempa-gempa dengan skala-skala tinggi yang menghancurkan yang atas hancur ke bawah sudah nggak peduli dianggap biasa. Udah jadi berita aja, gempa Ambon sekian, gempa Palu sekian, gempa Aceh sekian, gempa sudah biasa. Nanti saya akan datangkan gempa yang tidak biasa yang membuat semua orang baru merasakan apa yang terjadi. Saya naikkan semua yang dibawa ke atas. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Baru orang berkata, wa qalal insanu malah. Ini ada apa ya? Ada apa ya? Anda ini dikasih gempa biasa aja, yang biasa itu semua keluar, lari. Bursa efek keluar, yang di pegawai ini keluar, pekerjaan kantor ini keluar semua karena ketakutan. Nanti mau lari kemana? Karena yang di bawah ini diangkat ke atas semua. Puh. Saat itu kita sudah nggak ada. Karena orang beriman oleh Allah tuh diistirahatkan. Istirahat dulu aja, biar hancur semua dulu. Terus baru dibangunkan lagi, muncul lagi. Itu di surah Qiyamah. Al-Qiyamah, suasananya di Abasa ada. Terus cara berbekalnya, bukalah kemudian surah Al-Waqi'ah. Makanya sering kita diminta baca Al-Waqi'ah. Kan berurut tuh, 55, 56, 57 kan? 55 apa? Ar-Rahman, kan? Nah, jangan dibaca saat pernikahan aja. Ya. Saat lamaran baca Ar-Rahman. Sekarang tuh keren, tapi saya senang bagus-bagus sekarang pakai Al-Quran. Ya. Sampai ada seorang kiai kedatangan 3 orang ya untuk melamar putrinya, cantik, bagus, soleha. 3 orang datang melamar, pertanyaan pertama Quran. Anda siapa namanya? Saya Anas Pak. Bagus, baca surat Anas. Anas. Ya bagus katanya. Yang kedua siapa namanya? Saya Torik Pak. Ya, baca At-Torik. Baca, bagus. Ya. Yang kedua belum disuruh udah pucat tuh. Adik siapa namanya? Saya Imran Pak. Tapi dia pintar. Tapi panggilan sehari-hari Kulhu Pak. Ya Allah, udah sini. Oke, jelas ya Mas Bim ya? Oke, jadi baca surat Al-Waqi'ah untuk berbekal. Wa ashabul yamini wa ashabul yamin. Yang pegang tangan di tangan kanannya saat kiamat itu enak banget, tinggal menikmati surganya. Ada yang pertamanya sabiqun, yang duluan masuk surga. Tapi mereka golongan sedikit. Jangan diratapi ya sedikit saya nggak masuk. Bukan, masuklah ke dalam golongan sedikit itu. Nanti ditafsir di ayat lain, bagaimana cara masuk ke dalam golongan itu? Ditafsir di An-Nisa, Quran surah keempat ayat 69, paling kanan pertengahan. Wa may yuti'illaha wa rasul, siapa yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka akan disertakan dengan golongan sedikit. 4 golongan saja. Minan nabiyyina, dengan semua nabi. Jadi ada orang yang tinggal di surga sekomplek dengan semua nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Enak tuh. Kamu tinggal di mana, akhi? Surga biasa. Tangganya siapa? Ya, depan saya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Belakang saya Nabi Musa. Samping kiri saya ganteng-ganteng Nabi. Dulu kan ente nonton ganteng-ganteng serigala. Ganteng-ganteng Nabi. Nabi Yusuf. Kanan saya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang bisa menyatu dengan itu 3 golongan. Ya, siapa dia? Siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Siddiqin itu orang jujur. Yang dimaksud jujur di sini adalah jujur mempraktekkan bimbingan Quran dimanapun dia berada. Anda misalnya aktif di dewan, kata Quran jujur, praktekkan jujur, benar, jaga kebenaran, tawadhu, sabar, praktekkan semuanya. Sampai wafat gak apa-apa, capek itu wajar. Capek itu emang dunia untuk capek. Dunia itu tidur aja capek. Sementara aja. Nanti kalau sudah selesai, tenang kita. Dunia ini capek, sedang tidur dibangunin capek. Nanti kalau sudah selesai, gak akan bisa dibangunin lagi. Benar? Memang tempatnya capek, baru tidur, bangun lagi. Ntar kalau udah tugas kita selesai, beres, tinggal nunggu aja akhirnya begitu selesai. Wah enak, gak akan bangun lagi. Kalau udah selesai, dibangunin juga percuma, gak akan bangun. Nah udah istirahat, waktunya tiba. Gak apa-apa, capek dulu aja. Ada waktunya kita tinggal menunun dan mendapatkan apa yang kita telah tenun selama ini. Tenun di dunia,
kemudian panen saat kita kembali kepada Allah. Makanya orang-orang baik itu saat meninggal itu ditampakkan pahalanya. Sehingga itu ya betul. Nah, jadi saat mendapatkan itu, penampakan pahala, tenang dia, nyaman. Karena nyaman itu udah nggak ingat meninggal. Karena nggak ingat itulah perasaannya tenang, seakan-akan tenang, nggak sadar, udah lepas dari rohnya. Itu ada di Quran di surah ke 89 ya, di 89 di ayat ke-27 sampai 30. Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang sedang tenang ya tenang aja, tenang ngelihat pahalanya. Banyak ya Allah, alhamdulillah. Lagi tenang-tenang begini tiba-tiba diambil ya nyawanya. Selesai. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Cepat pulang ke sini kepada Rabbmu. Aku ridho dengan amalmu, engkau pun akan ridho dengan pemberianku. Fadkhuli fi ibadi, engkau masuk dalam golongan hambaku terbatas. Wadkhuli jannati, aku siapkan surga untukmu dari sekarang. Semoga kita diberikan bagiannya insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk mempunyai self control yang baik? Saya merasa saya selalu mendapatkan apa yang saya mau, tapi ada satu kendala sehingga saya tidak bisa mendapatkan hal tersebut. Bagaimana supaya saya bisa mengendalikan ego saya? Baik, ada dua caranya. Pertama, Al-Quran menganjurkan untuk merenungkan setiap tindakan yang kita lakukan, akibatnya akan seperti apa. Merenungkan akibat dari sebuah tindakan disebut tadabbur namanya. Dari dabara, sesuatu yang di belakang, tadabbur. Jadi kalau mau berbuat, difikirkan dulu. Ya. Makanya ada kisos di Islam. Kisos itu diturunkan sebetulnya untuk merenungkan. Sebelum berbuat, rasakan hal yang sama saat Anda kemudian mendapati itu. Turunlah Quran surah kedua, Al-Baqarah, dari ayat 178 sampai kemudian ayat ke 182. Sebelum sampai kemudian di ayat 183-nya untuk puasa. Di rangkaian ayat itu Allah menyampaikan ketika Allah buka dengan kalimat kutiba alaikumul qisasu fil qatla, nanti Allah sampaikan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Hei orang-orang yang masih punya pikiran, saya turunkan kisos ini sebetulnya supaya kamu merasakan kalau kamu berbuat begitu bagaimana resikonya. Makanya turun, cubit lagi. Kemudian pukul lagi. Kalau ada yang bunuh lagi. Jadi tahu resikonya supaya merasakan kalau punya akibat begitu bagaimana. Di pelajaran pentingnya bukan karena kisosnya, kata Allah itu bisa menjaga nilai kehidupan. Jadi kalau orang tahu kalau mencoba membunuh akan dibunuh lagi, dia gak akan membunuh. Gitu. Kalau orang tahu merasakan rasa sakitnya dicubit, dia gak akan nyubit. Karena itu kata Quran, bahasa paling damainya adalah pikirkan dulu sebelum berbuat. Apa akibatnya? Nah sekarang coba teman-teman yang egonya gak bisa dikontrol misalnya kan, coba pikirkan dulu. Kalau kira-kira orang lain menerima perlakuan seperti yang Anda lakukan sekarang, bagaimana rasanya? Anda diperlakukan begitu seperti apa? Istri mau marah sama suami mau marah sama istri, sebelum marah pikirkan dulu, kira-kira kalau saya marah bagaimana perasaannya? Kalau saya dimarahi bagaimana rasanya? Itu yang pertama. Kalau itu belum bisa meredakan sedikit karena memang setan menguasai, maka Nabi berikan jalan. Pertama, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Istighfar dulu. Minta kepada Allah supaya dijauhkan dari setan. Kalau bahasa doanya, Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika ay yahdurun. Kalau bahasa kitanya, saya nggak hafal Ustaz bahasa Arabnya, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, mohon lindungi aku dari pengaruh setan sekarang ya Allah. Jangan sampai dia hadir menguasai jiwaku. Ya, kalau belum reda, sedang berdiri, duduk kata Nabi. Duduk belum selesai, berbaring sebentar, pikirkan dulu. Belum tenang, wudu, karena api hanya bisa dipadamkan dengan air. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Yang terakhir, kalau belum mempan juga, perhatikan bahasanya, indah sekali. Bagaimana kalau sangat Anda sedang tidak bisa mengontrol ego itu, lalu Anda berbuat maksiat, Anda wafat. Itu aja. Itu rumus di Quran surah ke-67 ayat yang kedua. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian supaya menguji yang masih hidup, supaya banyak berbuat baik. Artinya kalau sedang berbuat maksiat, pengertian terbaliknya, coba pikirkan Anda akan wafat. Apa enggak enak dicatat di catatan malaikat maut kan? Ya, begitu dicatat meninggal dalam keadaan marah-marah. Enggak enak banget. Terus dibuka lagi di hari kiamat semua orang lihat. Kan enggak enak. Pengajian tiap pekan, ngaji, sholat, azan lagi, meninggal dalam keadaan marah-marah gitu. Kan enggak enak banget, dibuka semuanya. Makanya bertobat dari sekarang, sensor. Ya, teman-teman kan ada adegan yang enggak baik kan disensor. Ya kan? Dubbing, suara yang kurang jelas dubbing. Ya, sekarang itu kata-kata maksiat kita sensor dari sekarang mumpung belum meninggal. Supaya filmnya enggak dibuka di hari kiamat. Ya, saat hisab kan dibuka semua. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang sedikit
meskipun baik akan ditampakkan, yang jelek akan diperlihatkan. Maka yang buruk-buruk kita hilangkan dari sekarang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya ingin bertanya, saya ingin jawab. Jika saya datang sholat berjamaah telat, Ustadz, jika saya datang sholat berjamaah telat, pertanyaan saya, kenapa Anda telat? Orang lain bisa tepat, Anda telat, kenapa? Ayo ya, kita coba sesuaikan. Saat imam sudah mulai bacaan sholat, oke? Satu, ada 3 pertanyaan. Bila imam akan segera ruku, apakah saya boleh baca doa iftitah dulu, lanjut al-fatihah? Gini, ruku itu saya pernah jelaskan, itu seakar dengan kata rakaat. Berasal dari kata ruku. Artinya kalau imam sudah mendapatkan ruku ya, Allahu Akbar ruku. Lalu Anda ikut ruku. Nah, kalau Anda sudah ikut ruku itu artinya Anda dapat 1 rakaat. Paham ya? Dapat 1 rakaat. Nah, sekarang persoalannya adalah ketika imamnya masih berdiri, terus tahu akan ruku dari bacaan jahar kelihatannya, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mau ruku nih, Anda datang, takbir. Allahu Akbar. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Kalau masih sempat baca Al-Fatihah 3 ayat saja. Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Langsung ke Al-Fatihah. Lewati iftitahnya. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Langsung takbir lagi kemudian ruku, ikuti imam. Itu sah. Kenapa? Karena ukuran surah dalam Al-Quran yang paling pendek itu 3 ayat. Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli rabbika inna syani'aka huwal abtar. Mengambil ukuran terpendek. Jadi kalau kita bacakan 3 ayat di Al-Fatihah ini sudah cukup, langsung ruku. Tapi kalau imamnya ruku, Anda datang, maka itu sudah selesai. Maka Anda langsung takbir, Allahu Akbar, langsung ruku. Contoh, boleh? Depan. Bismillah. Silakan di sini menghadap ke sebelah sini saja, biar netral sedikit. Sebelah sana. Ruku, Mas Dimas, mohon izin. Ini ruku ya. Saat ruku ini, mohon izin, boleh? Ya, antum, bukan yang belakang. Bismillah. Jangan begini, sedang ruku, imam. Maju sedikit, Mas. Mohon izin luruskan ya dengan meja ke sini. Ini datang terlambat misalnya kan? Masbuk. Kenapa terlambat? Yang lain kan bisa pas gitu, Anda harus terlambat. Jangan diulang lagi ya. Nggak baik seperti itu ya. Sini. Oke, ini sudah ruku, fokus, ini datang, maka cukup takbir, Allahu Akbar. Oke, langsung ruku, Allahu Akbar, ikut ruku ya, dan nggak usah baca Al-Fatihah lagi, langsung ruku. Baik, cukup, mohon izin, maaf. Nah, ini dalilnya ini hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sungguh imam dijadikan untuk diikuti, faqira'atul imam qira'atul ma'mum. Kalau Anda nggak bisa menjangkau bacaan imam karena imam sudah masuk ke rakaatnya berikutnya, ruku, maka bacaan imam sudah mewakili makmumnya. Jelas? Tapi jangan sengaja menunggu imam ruku. Belum ruku, masih panjang, tenang aja. Minum, begitu ruku. Allahu Akbar, lumayan. Nah, ini nggak tepat ya, silakan. Syukran, makasih, mohon maaf ya. Paham ya? Nah, ini bagian pertama. Jadi itu 1, oke, 2. Atau saya langsung baca Al-Fatihah dan mengikuti imam ruku, sudah selesai saya jawab. Bila saya baca Al-Fatihah menyebabkan saya tertinggal ruku, apakah saya tidak usah membaca dan langsung mengikuti imam ruku? Bila seperti itu, apakah saya harus menambah rakaat di akhir karena saya baca Al-Fatihah? Karena ada yang bilang kalau berjamaah Al-Fatihah ditanggung imam. Oke, saya sudah jelaskan semua ya. Ya, pertanyaannya sudah selesai, sudah saya jelaskan keseluruhannya. Ada yang lain? Baik. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang belum saya baca. Jika kita berobat ke tempat semacam Pak Haji, mungkin Anda, bukan kita. Saya tidak ikut. Oke. Jika Anda berobat ke tempat semacam Pak Haji yang orang sebut, lalu Anda dikasih obatnya, air minum, yang doakan, apakah itu masuk syirik atau bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Tergantung. Jika Anda minta doa, tabarruk dengan doa itu, wasilah, supaya mohon berdoa, didoakan kepada Allah. Anda bisa berdoa sendiri, minta, ya, dan bisa saling mendoakan. Nabi kadang saling mendoakan dengan sahabat, doakan. Bahkan Nabi minta dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud datang sini, coba bacakan surat ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, Anda kan yang Nabi, tapi saya ingin mendengar bacaanmu. Sesama sahabat saling mendoakan, biasa, saling ketemu, doakan, itu biasa. Dan boleh, adabnya boleh. Anda ketemu ulama, minta doa. Dulu kami begitu, bertemu ulama, minta doa, Syekh, doakan kami. Sekarang agak beda, orang ketemu Ustaz, minta foto.
Tunggu lama minta selfie deh. Lengkapilah dengan doa. Doa yang ditempatkan di hati itu doanya. Ya, doanya minta doa kebaikan. Nah, boleh Anda silahkan kalau datang. Itu dalilnya diantaranya Quran surah ke-5 tadi ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, cari wasilah untuk mendekat kepada Allah. Apa diantaranya? Kisah yang paling tepat untuk menjawab ini adalah tentang Al-Fatihah itu. Jadi ada seorang yang sakit tadi, ya, kepala suku di Arab, sakit kemudian zaman itu, lalu dia minta kepada para sahabat, ngutus ajudannya, ya, untuk bertanya ada nggak yang bisa menyembuhkan. Kata sahabat, Allah yang sembuhkan. Datang didoakan dengan baca Al-Fatihah. Itu kan paling gampang. Ketika didoakan itu dengan baca Al-Fatihah, sembuh. Saat sembuh itu dikasihlah kemudian kambing beberapa ekor. Takut, dibawalah kepada Nabi. Ini indah sekali. Dilaporkan kepada Nabi karena takut kambing itu gratifikasi. Tuh, ini bagus sekali. Jadi takut nih, saya takut salah nih, dibawa ke Nabi. Nabi, tadi ada orang sakit. Terus minta bantuan, saya ingat ajaran Anda, baca Al-Fatihah, saya bacakan. Habis itu dikasih kambing begini. Nabi langsung senyum, ketawa, tabassama dhahikan. Gitu kan? Kurang lebih. Kata Nabi, tahu dari mana engkau Al-Fatihah bisa punya manfaat seperti itu? Maka kata Nabi, bagikan kambingnya, coba berikan aku bagiannya. Maksud Nabi, yuk kita nikmati sama-sama itu. Silakan kita nikmati, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya dalil yang membolehkan kita datang minta doa misalnya. Ya, ke orang saleh, ulama, tapi syaratnya kita pun berdoa dulu, minta sama Allah. Minta, lalu Allah lebih senang kita minta kepada Allah dengan bahasa hati kita. Setelah itu kita berwasilah minta pada orang saleh yang baik, minta kebaikan, lalu dia doakan kepada kita semua. Jelas sampai sini? Baik. Kalau ada yang khusus semacam tertentu, ada pengaruh jin atau apa, biasanya dia diangkat tuh, mengangkat sesuatu yang bukan dari tempatnya. Ini bukan dari tempatnya saya angkat, ini spidol, tempatnya bukan dalam gelas. Lalu saya angkat. Jin tempatnya bukan di tubuh kita angkat. Bahasa Arabnya raka, ya, raka yarka atau raka yaraki tarqiyatan wa ruqyatan, maka disebut ruqyah namanya. Terus ya, ada ruqyah. Ruqyah itu macam-macam, ada yang dengan bacaan saja, ada yang dengan air misalnya, air terus diminum, ya. Ada yang dulu ruqyah terkenal sekali, orang soleh, dia sakit, punya anak sakit, sakitnya lumpuh semua. Nah begitu lumpuh ini orangnya baik sekali, kesolehannya nampak pada prasangka baiknya. Jadi semua yang datang prasangka baik aja. Malam-malam, Bu, bayangkan ada perampok datang tengah malam. Ini kisah ini sangat populer sekali. Perampok serombongan datang ke rumahnya. Karena prasangka baik ini dikira mujahid fisabilillah mampir. Dulu kan bukan kayak kita sekarang kan, rombongan mujahid dengan ini kan nggak kelihatan tuh. Malam-malam datang dikira mujahid. Begitu dibuka pintu, oh ahlan wa sahlan mujahid, masya Allah, silahkan masuk. Bayangkan perampok disuruh masuk. Disebut mujahid fisabilillah, datang. Akhirnya apa yang terjadi? Silahkan, duduk dulu, istirahat dulu, mandi dulu. Dimintalah berwudu semua. Tolong para mujahid silahkan berwudu dulu. Ya, wudu supaya apa? Salah satunya, ternyata di bawah keran itu dia simpan bejana untuk menampung air wudu mereka. Ini kisah nyata, benar terjadi. Jadi bukan rekaan, di kisah nyata sampai riwayat kepada kita dan valid riwayatnya. Jadi orang-orang salaf dulu. Di begitu air wudunya tumpah ke situ, dan dia melihat orang-orang perampok tadi, kok ada anak ini nggak bangun. Ya kata mereka ke bapak tadi, ini siapa? Ini anak saya, dia kena lumpuh katanya. Oh gitu, udah duduk, dijamu dengan makan semua. Udah rapi, suruh wudu, makan, pulanglah mereka. Nah, begitu pulang, ini yang menarik. Beberapa pekan kemudian datang lagi. Dibuka lagi yang mujahid, katanya Masya Allah. Yang buka siapa? Yang buka anak yang lumpuh tadi. Buka langsung, kaget loh. Kemarin kan lumpuh dia, sekarang bisa buka katanya kan. Lalu bapaknya keluar, nyambut lagi, Masya Allah, kami meraih keberkahan dari jihad Anda, Anda bayangkan. Karena positif thinkingnya. Bertanya, ini kenapa bisa sembuh? Air wudu, masih ingat gak air wudu yang pernah engkau pakai itu dalam wudu itu? Saya mandikan kepada anak saya, dengan izin Allah sembuh dia. Perhatikan ketika seorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala akan berubah segalanya. Lalu perampok tadi kemudian terjatuh semuanya, nangis tersungkur, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nangis tobat di situ. Sebetulnya kami bukan mujahid, kami perampok katanya. Dan sebagainya. Tobat. Jadi bayangkan hanya dengan wasilah anak yang lumpuh dalam keadaan tadi dia menjadi mulia seluruhnya. Ya. Tapi ingat Syekh Hashim Muhammad Hashim bin Asy'ari Hadratus Syekh pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau mendirikan NU tanggal 31 Januari ya 1926. Itu beliau dirikan NU, punya kitab 19 kitab. Di kitab kedua namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Di halaman yang ke-12 paling kiri sebelah bawah. Ya, itu beliau sampaikan begini. Hati-hati. Wa minhum al-abahiyuna, hati-hati ada aliran yang menyimpang di tanah Jawa. Itu diungkapkan di tahun 1333 Hijrah. Sekarang 1431. Sudah berapa tahun? Ya kurang lebih 100 tahun lah ya. Kurang lebih 100 tahun. Kata beliau, ada aliran Abahiyun. Siapa itu? Tokohnya itu ahli zikir. Zikir. Tapi cara zikirnya melahirkan kesimpulan yang menyimpang. Apa kesimpulannya? Kalau sudah dekat dengan Allah, fala yantabiqu alaina al-amru wan nahyu. Karena sudah merasa dekat dengan Allah dengan zikirnya, maka sudah tidak berlaku lagi perintah dan larangan. Di sholat sudah nggak berlaku lagi karena sholat itu masih latihan. Kalau zikir sudah dekat dengan Allah, nggak usah sholat lagi. Maka kalau Anda menemukan yang seperti ini, kata beliau, jauhi, karena itu mengajak pada kesesatan. Anda datang tiba-tiba, ya mungkin panggilannya kiai gitu kan, ya pakai jubah lebih lebar daripada Batman, kadang-kadang kan tertukar lah sekarang atribut kiai dengan dukun itu disama-samain, ini susah gitu kan. Pakai datang Anda konsultasi, nanya, Anda nggak tahu, karena nggak tahu itu, tiba-tiba waktu zuhur tiba, Allahu Akbar, Anda tanya, Pak Yai kok nggak sholat dulu kita? Ada ini, kalau Pak Yai fisiknya di sini, rohnya sedang sholat. Kalau yang seperti itu tandanya dukun, tinggalkan, jauhi. Ya, kata beliau disebut sesat, kata beliau ya. Ada kawan kami titip pertanyaan, baik titipkan jawaban kepada beliau. Dulu dia pencaharian utamanya jadi bandar judi. 2 tahun lalu dia tobat, alhamdulillah mau hijrah. Dia membuat bisnis kain yang bidangnya halal, sembako. Tapi sumber modalnya masih dari sumber judi. Waduh. Ya. Pertanyaan, apakah bisnis sembako tersebut otomatis haram juga? Jika ya, bagaimana cara membersihkannya? Sedangkan itu mata pencaharian dia satu-satunya. Quran surah ke-51 ayat 22. Paling kanan pertengahan. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Hei seluruh manusia, sebelum engkau lahir, rezeki kamu telah aku tetapkan di langit dan aku janjikan akan diberikan. Kaidah pertama. Dikata Allah, rezeki kita itu sudah teratur, nggak akan tertukar. Nggak akan tertukar. Ada putri yang tertukar, ada menteri yang ditukar, tidak ada rezeki yang tertukar. Rezeki nggak ada yang tertukar. Jadi ini pun memberikan pesan kepada kita, jangan pernah mencuri. Jangan pernah mencuri karena buang-buang energi. Ya mohon maaf, nggak akan pernah rezeki kita diambil orang, pasti balik. Pasti balik. Hanya ada rezeki orang dititipkan pada kita, itu ada. Ada. Ini rezeki saya bukan minuman ini? Bukan. Rezeki saya itu kalau sudah masuk ke dalam kerongkongan saya. Mungkin ini rezeki orang, cuman di atas namakan saya saat ini ada di sini. Kalau saya nggak minum, kan yang minum orang lain. Bisa Mas Dimas, bisa yang lain dan sebagainya, itu kan? Oke, jadi yang pertama, jangan pernah kita berpikir untuk berbuat curang demi mendapatkan rezeki. Karena dengan yang baik pun akan dapat. Kalau Anda bisa mendapat dengan cara yang halal, kenapa mencari dengan cara yang haram? Paham ya? Makanya Allah batasi kita, jangan cari yang haram, rugi nanti kamu. Ya sudah, harus dikembalikan lagi kepada yang berhak. Setelah itu menderita juga. Coba bayangkan, bukankah kalau ada orang yang korupsi, ketahuan, ditangkap dia, dikembalikan lagi kemudian apa yang dia dapatkan? Kena TPPU, ya tindak pidana pencucian uang, diambil semua kan? Itu saking sayangnya Allah, jangan menyebar rezeki yang haram, ambil semua, ambil semua, ambil semua. Bahkan yang telah diinvestasikan pun tarik lagi, tarik lagi. Kenapa? Karena ini bersumber dari yang haram. Kalau yang haram berproses terus dipakai lagi kepada yang lain, maka haram akan menyebar keharamannya. Maka yang pertama, jangan takut kehilangan rezeki. Jangan takut, karena semua akan diberikan sesuai dengan janji Allah. Nah, bagaimana cara kita mendapatnya? Turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Tuh. Hai semua manusia, kalau ingin dapat rezeki maka kerja. Ayo cari makan. Allah cuma minta bergerak aja, kerja. Kalau ada keluar dari diri kita untuk bekerja, bergerak aja, rezeki turun. Silakan kreatif, sekarang banyak kreativitas. Ada yang dengan peluit, 2.000, makasih Pak. 5.000, makasih Om. 10.000, makasih Bos. Tuh, dia jadi bos Anda tuh. Itu aja, sehari dapat berapa gitu. Ya. Jadi kalau bergerak sedikit aja, bergerak tuh dapat. Tapi ingat kata Allah, halalan thayyibah. Ambil dengan cara yang halal.
Nanti yang halal itu, kalau Anda dapatkan, thayyibah, cari yang dibutuhkan. Ini yang kedua, ini yang sering banyak salah. Di banyak orang mendapat dengan cara yang halal, tapi thayyibat yang dipraktikkan. Thayyibah itu artinya keluarkan ya rizki yang kita dapatkan itu, kemudian beli yang kita butuhkan, yang bermanfaat untuk kita. Di pola konsumtif itu kata Al-Quran, kalau mau benar-benar, yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini, kalau haus butuh apa? Minum, jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis. Kan 20.000 buah naga, kan? Nah tapi ingat, kalau Anda punya 5.000, tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Poinnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan? Cari yang dibutuhkan. Gak semua yang pengen mesti dibeli. Nasi goreng Kebon Sirih yuk jam 11. Ya Anda tinggal misalnya di Bekasi pengen ke nasi goreng Kebon Sirih. Paksain padahal yang keliling banyak gitu kan. Kejar sampai ke sana macet-macetan. Nikmati aja, entah kita nikmati di sana, nyampe sana tutup. Gak dapat apa-apa. Paham ya? Nah, jadi itu poinnya. Jadi berusaha dengan cara yang halal, Allah kirimkan rezekinya. Apalagi Anda orang beriman. Kalau orang beriman, apalagi tadi hijrah, sudah tobat, itu seketika Allah jamin. Pindah surahnya, pindah ayatnya ke ayat 172. Quran surah kedua, ayat 172. Perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita 13 menit menuju zuhur. Hai orang-orang yang telah punya iman. Kulu min thayyibati, jangan pernah pikirkan yang haram. Ingat ya? Lihat sini, kata Allah, jangan pernah pikirkan yang haram. Kalau Anda nggak pernah pikirkan yang haram, maka saya akan kirimkan ma razaqnakum, kami yang kirimkan rizkimu, bukan engkau yang sulit untuk mendapatinya. Jadi orang beriman tuh kalau nggak pernah pikir yang haram, Allah cepat datangkan. Datang, nanti berkahnya ditambah. Kalau berkah sudah tambah, dapat 100.000 pun sebulan cukup. Saya pernah ke Telas namanya. Telas tuh habis, di Google aja nggak ada. Anak saya yang kecil pengen gembala kambing. Jadi dia dengar kisah Rasulullah menggembala kambing, pengen kambing. Kita bawa ke sana. Di situ Pak Ibu, ada penggembala yang sebulan itu cuma dapat 100.000. 100.000. Tapi Allahu Akbar, saya berapa kali datang, lihat, merenung, netes air mata. Itu setiap datang, Pak, yang nggak ada tuh ada gitu. Musim buah ada buah, ikan dikeluarin semua, jamu kita. Terus saya tanya, di mana kambingnya? Di belakang katanya. Saya lihat kan, wah begitu dilihat bersih, putih, bersih, dirawat bersih. Tapi yang heran, itu mulutnya ditutup pakai potongan aqua. Yang ada yang setengah liter itu kan, yang ditutup itu cukup ke mulut kambing. Terus saya tanya, ini kenapa ditutup? Ini sakit kambingnya? Bukan sakit Gus katanya, bukan sakit. Kenapa? Ini kambing baru kami bawa dari tempat kami beli, kami tutup di sana mulut kambing itu dengan potongan aqua supaya di jalan dia tidak memakan yang bukan haknya. Itu saya berhenti dan keluar air mata saya. Saya bilang, saya mengajar hampir tiap waktu, kamu yang praktekkan. Banyak orang menambah surga tapi Anda yang paling layak. Saya tutup mulut kambing ini supaya nggak makan yang bukan haknya. Banyak orang hadir taklim, menjaga lisannya begitu sulit. Dia jarang taklim, kambingnya pun ditutup mulutnya. Untuk tidak makan yang haram. Makanya rezekinya Allah kirimkan. Baik 100.000 gitu. Gak pernah mengeluh ceria gini. Ada lagi orang penghafal Quran. Wah itu dahsyat itu juga. Jadi kalau Anda kunjungi, istrinya akan berkata, Alhamdulillah ya Allah Ustaz, Allah tuh baik sekali. Abi diberi rezeki banyak banget. Banyak tuh sebulan dapat 500.000. Banyak banget. Kalau Anda kunjungi itu ikan keluar, buah keluar. Apa kerja istrinya? Ngambil suluh di sawah, duduk, bikin, nyiapin ini. Tahu Anda? Istrinya hafal Quran 7 riwayat. Suaminya 30 juz. Anak-anaknya hafal Quran semua. Kalau kita membangun kedekatan dengan Allah tuh yang lain kecil lah. Kecil. Bahkan saat harta itu datang tuh kita malah sibuk nggak pakai itu gitu. Dah kasih. Saya tuh kalau belajar ulama kita dulu tuh, Masya Allah. Ya,
Kiai Haji Nur Ali itu di Bekasi ada jalan Kiai Haji Nur Ali. Itu Pak, Ibu kalau taklim beliau ada amplop datang tuh kasih banyak tuh. Itu nggak banyak orang tahu. Malamnya dijajarkan begini. Santrinya dikumpulkan. Buka katanya, buka. Ada yang 5.000, yang 1.000, 10.000 sebagainya. Itu nggak pernah diambil oleh beliau. Kata beliau, ini 10.000 tolong berikan ke madrasah sana. Yang 5.000 anak yatim. Yang 1.000 janda-janda sekitaran ini. Santuni semua. Hidupnya berkah. Jangan takut, kalau Anda bisa mendapatkan yang baik, kenapa mesti berjudi? Nah, kalau Anda bisa berbuat yang halal, kenapa mencari yang haram? Kalau Anda bisa jadi orang soleh, kenapa berbuat salah? Tinggalkan yang buruk tadi. Nah, kalau pernah bertobat dan hijrah, alhamdulillah, pertahankan tobat dan hijrah itu. Hijrah itu artinya meninggalkan total yang buruk-buruknya. Termasuk tadi hasil judinya, yang dipakai modal. Jangan dipakai modal. Sudah, keluarkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Cara mengeluarkannya adalah berikan kepada yang sosial yang umum sifatnya. Setelah itu Anda coba bekerja. Kalau memang nggak ada sama sekali, Anda bisa gunakan itu untuk sementara, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jadikan misalnya cari kerja, untuk dapat kerja itu boleh dalam keadaan darurat. Nanti setelah mendapatkan yang baik-baik, cukup itu ini keluarkan. Sambil pertambah sedekah, tambah infaknya, keluarkan zakat kalau sudah masuk ke dalamnya. Itu seperti itu akan menutup yang kurang-kurangnya. Walakum ru'usum ma qad salaf. Ya, yang dulu-dulu akan ditutup oleh Allah. Sudah selesai semuanya. Yang sekarang akan dibuka. Tapi kalau Anda jadikan andalan itu, maka itu tetap akan menanam perasaan buruk di dalam jiwa kita. Jadi kalau harta kotor itu masuk ke dalam tubuh kita, jadinya begini. Quran surah 6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra. Dia akan beredar dengan darah. Kalau masuk ke telinga jadi daging, dia akan menutup sumber kebaikan. Kalau ke mata, awas. Wa ala absarihim ghishawah, akan menjadi penghalang. Nanti kalau masuk ke dalam tubuh kita, fi qulubihim marad, ada penyakit, maka lengkaplah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kalau dimakan oleh keluarga, maka jadi bara neraka nantinya. Andanya mungkin merasa biasa, anak-anak mulai sulit diingatkan sholat, mulai sulit baca Al-Quran, mulai sulit menghafal dan sebagainya. Maka saran saya, kita doakan, kemudian kita support, jangan jadi cerita. Siapa teman kita itu? Yang konsultasi kepada kita, doakan. Anda apa? Support. Makanya persaudarakan. Saya tuh bingung, orang Islam sekarang hidupnya masing-masing, kenapa sih? Kenapa nggak bersaudara? Nabi itu kan mempersaudarakan. Khazraj dengan Aus. Ini saya pengen juga kajian musyawarah, teman-teman cobalah mengenal satu dengan yang lainnya. Terus saling support. Anda punya program apa? Support. Bisnis apa? Endorsein, barengin. Itu kenikmatannya itu terasa. Jangan takut rezeki Anda diambil. Gak akan tertukar. Gak akan tertukar. Jadi semuanya akan mendapatkan bagiannya masing-masing. Gak usah takut. Gak usah takut. Ya, ustadz-ustadz juga demikian tuh. Jalan, saling bagi, mengajar, melengkapi dan sebagainya. Itu saya sarankan seperti itu. Jadi yang bertanya ini kalau ada kesulitan kita respon. Mungkin dititipkan kepada kita, mungkin kita bisa memberikan solusi. Jelas ya? Sekira itu kita ada 7 menit sekira. Saya jawab yang terakhir ini. Setelah itu kita berdoa dan siap-siap menunaikan salat berjamaah insyaAllah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khair atas kesempatannya. Allah semoga Allah muliakan Anda. Ketika saya masih tinggal di Oman, guru ustadz, anak saya yang laki-laki berasal dari Ghana, menerangkan bahwa iftitah itu bagian dari kunci dari salat yang akan dimulai. Maka menurut ustadz tersebut surat iftitah, okay, dibaca sebelum takbir. Beliau mazhab ibadi. Oh, pertanyaan apa yang harus dilakukan anak saya, teman-teman yang diajak salat berjamaah ketika ustadznya baca iftitah dahulu sebelum takbir? Tidak ya. Ibadi itu termasuk yang tidak diakui. Saya sudah pernah ke Oman dan saya tahu mazhab di sana apa saja. Ibadi ada, Sunni ada, Syiah juga ada. Di pertengahan yang punya Masjid Biru itu saya sudah pernah kunjungan ke sana. Jadi ibadi termasuk di antara paham yang tidak diakui. Ya, tidak diakui dalam sistem mazhab fikih dalam Islam kekinian yang mainstream. Ya, karena itu menurut saya kembalikan kepada yang Sunni yang sudah diajarkan kepada kita semua. Nah, sumbernya bukan karena ibadi, Sunni atau yang lain, sumbernya itu petunjuk dari Nabi. Hadisnya bagaimana? Ayatnya bagaimana? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ke-43. Wa aqimus shalah, tunaikan oleh kalian salat. Bagaimana menunaikannya? Maka diikuti dengan mengikuti petunjuk Nabi. Maka turunlah Quran kemudian surah ke-3 ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah, kalau kalian cintai aku, ikuti bagaimana Nabi mengajarkan. Nah, seperti apa Nabi mengajarkan salat? Karena kalau nggak diajarkan, kita nggak bisa meniru. Maka buka hadis Muslim nomor hadis 397. Buka Al-Bukhari nomor hadis 711. Dari kisah siapa? Sahabat Abu Hurairah. Siapa yang menunjukkan? Khalid bin Rafi' Az-Zuraiqi. Bagaimana bunyinya dari Nabi? Bunyinya kurang lebih begini.
Ya, idza qumta ilas shalah, kalau kamu pengen sempurna salatnya asbighul wudu, sempurnakan wudu. Wudu sempurna. Wudu dulu. Fumastaqbilil kiblat, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke kiblat. Fakabbir, kemudian bertakbir. Setelah takbir diajarkan baca iftitah. Ada 9 jenis doanya. Ada yang pendek, ada. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ada. Ada misalnya yang gabungan, ada. Ada yang agak panjang. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ada. Ada yang Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Ini satu doa. Satu doa. Kalau Anda bacakan lagi, wajjahtu, itu dua doa digabungkan jadi satu. Ya. Ada 9 jenis doa iftitah itu, panjang sekali. Yang panjang, pendek. Kenapa ada pendek, menengah, panjang? Supaya sesuai kondisi. Jadi kalau kita sedang buru-buru di perjalanan, di airport misalnya, atau di stasiun, kita sedang menunggu misalnya kereta atau pesawat sedang tunggu, jangan yang panjang-panjang. Yang sedang aja yang pendek. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, langsung Al-Fatihah, kan? Atau kita bacakan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, dah langsung Al-Fatihah. Ya, pendek sekali. Pendek sekali. Ya, jadi begitu kita kemudian bacakan, masuklah Al-Fatihah. Tsumma qra' Fatihatul Kitab, kemudian baca Al-Fatihah. Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an, kemudian bacakan apa yang paling ringan yang bisa kita bacakan. Surat pilih setelah Al-Fatihah. Tsumma falyarkas, setelah itu kemudian kamu ruku. Ya, hatta tatma'inna raki'an. Jangan dulu kamu bangun sampai kamu tenang rukunya. Semuanya lengkap. Dijelaskan dari awal, dari wudu sampai salam selesai. Dan tidak pernah dijelaskan oleh Nabi baca iftitah sebelum takbir. Ya, iftitah itu tempatnya setelah bertakbir. Takbir baru iftitah. Adapun Anda ingin baca bismillah sebelum takbir, boleh. Mengambil hadis umum. Apa hadis umumnya? Kullu amrin dzibalin yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus dari pahalanya. Ustadz, tapi kan Nabi nggak contohkan. Tahu dari mana? Nabi nggak contohkan. Itu bukan nggak dicontohkan, saking jelasnya nggak usah dicontohin lagi. Paham? Pernah Anda lihat Nabi makan apel baca bismillah? Pernah Anda lihat Nabi baca pakai pakaian baca bismillah? Tidak ada hadis contohnya. Tapi kalimat umumnya ada. Untuk makan baca bismillah, makan apa saja. Gak usah dirinci. Jadi semua perbuatan baik itu dalilnya. Jelas ya? Tapi sholatnya dibuka dengan takbir. Baru dimulai hukum sholat itu saat dibuka dengan takbir. Ditutup kemudian dengan salam. Kalau digoda setan, ta'awudz ada. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Makanya ada orang sebelum sholat baca ta'awudz. Ada yang baca an-nas. Karena dia berdoa minta supaya setan dijauhkan dari pengaruhnya saat sholat. Paham di sini? Baik ya, saya kira seperti itu yang kami terangkan. Semoga ada manfaatnya. Kalau apa yang saya sampaikan ada benarnya, itu hanya titipan saja dari Allah untuk diamalkan. Tapi kalau salah, berarti memang mutlak dari kekurangan ilmu yang Allah titipkan kepada saya. Anda bisa share kembali dengan ustadz-ustadz yang lain, belajar dengan mereka, dan dapatkan nilai-nilai kebaikan yang kiranya bisa menambah wawasan kita semua. Pesan saya, jangan saling mencela, jangan saling merendahkan, belajar yang baik, saling tolong-menolong dalam kebaikan, bersahabat yang baik. Mungkin itu yang bisa memberikan hidayah dalam hidup kita. Ya, saya ucapkan terima kasih. Sebelum diakhiri, saya ingin sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saya tidak bosan-bosan mengatakan bahwa hidup kita itu terbatas. Suatu saat pasti pulang. Sekali-kali sebelum tidur, coba rasakan mungkin tidur saya yang terakhir. Lihatlah ke cermin, pantaskah jadi ahli surga? Kalau sudah paham dengan itu, maka segera perbaiki diri. Kalau punya titipan di rumah, ada istri, ada suami, ada anak-anak, maka coba pikirkan, masa iya antum ke surga anak-anak tertinggal? Maka berubahlah dengan baik. Ya, berjamaah dalam kebaikan, dan itu semua akan ringan untuk dilakukan. Bismillah mulai. Kalau sadar akan wafat, pasti tidak akan main-main dalam hidup. Itu satu. Yang kedua, teman-teman, saya ingin teman-teman tuh dan kita semua lebih bersaudara dengan baik. Bersaudaralah dengan baik, sehingga kita bisa share nilai kebaikan itu lebih mudah untuk dikerjakan. Kalau ada yang kurang dari teman-teman, jangan dieksplor kekurangannya. Kita ajak dalam kebaikan. Minimal doakan dalam sujud kita di tengah malam, supaya dapat kebaikan. Yang ketiga, bersabar. Setiap orang punya ujian. Ada ujian di keluarga, ada ujian di pekerjaan. Bukan cuma Anda aja yang punya masalah. Nabi dulu punya masalah. Semua Nabi punya masalah dan lebih besar daripada kita. Nabi Ayub sakitnya nggak seperti kita, lebih parah. Nabi Muhammad dilempar kotoran, Nabi Muhammad dilempar batu. Masa kita cuma dilempar kata-kata kemudian langsung turun dan tidak mau kembali jadi baik. Yang terakhir, berbekal. Ya, sekarang saya insya Allah bahagia sekali. Jadi kita buka karantina itu hafalan. Kita ajarkan metode taisir yang Allah titipkan. Itu senang sekali lihat anak-anak, ada yang 9 tahun, 12 tahun, 17 tahun, sampai yang 46 tahun, ada ikut menghafal Quran. Yang paling indah 24 hari hafal Quran 30 juz. 25 hari, ada yang 30 hari. Jadi begitu selesai, pada nangis tuh. Ya, nangis terus nelpon orang tuanya datang.
tangis semua. Ada ya Allah, ya Allah. Itu luar biasa. Pokoknya kalau dapat sesuatu tuh, kalau kita punya amalan baru dan kita menuntaskannya, ada perasaan tuh indah dalam hati kita. Ayo coba mulai. Yang mau saya sampaikan, orang lain sudah mulai. Jadi kalau Anda nggak mulai, Anda tertinggal. Tertinggal. Ayo mulai. Anak-anak lihat sekolahnya di mana, ajarin sholatnya. Cari sekolah yang bagus, fisikanya, matematika, tapi sholatnya juga bagus. Qurannya bagus. Supaya ada pengaruhnya, ada ketenangan di hidup. Nih ya, Anda sedang capek, terus Anda pulang ke rumah, anak Anda yang 4 tahun itu sedang baca Quran, walaupun cuma Al-Ikhlas, itu tenang hati Anda. Ya, ayo mulai, dan semoga Allah muliakan kita semua. Apa yang bisa saya bantu, saya akan bantu semaksimal yang saya bisa lakukan. Ya, kalau saya sudah menyerahkan semuanya, Anda belum berubah juga, saya tidak tahu dengan cara apa lagi saya harus memberikan motivasi kepada Anda semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, mohon sayangi kami ya Allah tanpa kecuali. Jika ada pendosa seberat apapun dosanya, ya hadir di tempat ini atau jauh dari kami, maka mohon ya Allah dengan segala rahmat-Mu, keikhlasan amalan mereka, mohon ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa mereka. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang hadir di tempat ini khususnya hadir dengan kegelisahan dalam hatinya, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Duhai Allah, mohon ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah dirundung kesulitan di pekerjaannya, di rumah tangganya, kehidupan sosialnya, dengan segala keikhlasan amalnya, jangan biarkan dia keluar dari tempat ini kecuali Engkau telah mudahkan segala urusannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Duhai Allah, jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon dengan ketulusan hijrah dan kebaikannya, angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma asli ahwala ma yuqarribuna ila ridhaka ya Allah. Ya Allah, kami mohon, kami ingin berubah jadi orang baik, kami ingin berubah menjadi soleh dalam pandangan-Mu, maka mohon kuatkan niat kami ya Allah. Berikan kami bimbingan untuk berubah lebih baik daripada pandangan-Mu. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, kami tidak menguasai jiwa kami tidak mampu mengendalikan diri kami, maka kami mohon kepada Engkau pemilik jiwa kami, bersihkan semua kotoran yang melekat pada jiwa kami. Jadikan bersih dan jernih ya Allah keadaan jiwa kami untuk memberikan respon positif dalam tindakan kami. Allahumma idza kana hadzal yaum ya Allah min baqiyati ayyamina faj'al baqiyata ayyamina ya Allah hayatan thayyibah. Duhai Allah, jika memang masih terbentang luas kesempatan untuk hidup, beraktivitas bagi kami dari mulai saat ini, maka mohon jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada sebelumnya. Wa idza kana hadzal yaum ya Allah min akhir hayatina faj'al akhir hayatina husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon jikapun memang hari ini adalah hari terakhir kami hidup di muka bumi ini, di dunia ini, kami mohon ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Tawaffana muslimin ya arhamar rahimin wa qawwi lisanana kulakumat tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, kami ingin wafat dalam keadaan muslim, dan kami ingin saat wafat nanti ya Allah dalam sakaratul maut untuk mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, mohon terima amalan kami, terima sakaratul maut kami dalam keadaan yang tenang dengan kalimat-Mu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ya Allah auladana, ya Allah anak-anak kami ya arhamar rahimin, anak-anak kami ya Allah, berikan bimbingan kepada mereka agar dapat memberikan mahkota kepada kami di akhirat nanti, agar amalan mereka memberikan syafaat kepada kami dengan izin-Mu ya arhamar rahimin. Jauhkan mereka dari pengaruh buruk di lingkungan mereka ya Allah. Jika kami wafat dan mereka masih hidup, maka mohon lindungi mereka ya Allah. Perhatikan mereka ya Allah. Mereka yang Kau titipkan kepada kami, jangan jadikan beban kami ya Allah di hari kiamat nanti saat menghadap kepadamu. Allahumma alhiqna bis salihin wa alladhina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kami mohon di akhirat nanti pertemukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, orang-orang saleh, orang-orang jujur, para syuhada. Allahumma akhi bainana ya arhamar rahimin. Ya Allah, persaudarakan kami yang hadir pada saat dalam kebaikan dan rahmat-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan ya arhamar rahimin. Jauhkan kami dari kehinaan ya Allah. Tenangkan kehidupan kami, rumah tangga kami. Jauhkan dari perbuatan yang dapat mengundang siksa dan murka-Mu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma waffiqna lina'mal ma ta'allamna ya Allah. Berikan kami bimbingan untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari agar dapat mendapatkan ridha dan rahmat-Mu. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas kekurangan yang mungkin didapati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.